Baik Bapak Ibu semuanya, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semangat Bapak Ibu semua yang hadir di sini gitu kan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, selamat datang peserta marketing dan mitra marketing properti syariah Iskariman Syariah itu kan. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungannya, senantiasa untuk istiqomah di jalannya gitu kan. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat kepadanya, sehingga kita dimudahkan rezekinya, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, dan rezeki yang senantiasa Allah lindungi di dalamnya. Salawat dan salam semoga curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya, tabiin, juga tabiin, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik Bapak Ibu semuanya, insya Allah untuk seminar ini akan insya Allah sampaikan oleh seorang mentor ataupun seorang coach yang sangat luar biasa. Beliau usianya masih muda, gitu kan. Beliau adalah Chief Marketing Officer Iskariman Properti Syariah. Usianya masih 20 tahunan, tapi ilmunya yang luar biasa. Sama-sama kita belajar di sini, sama-sama kita seruput ilmunya, agar kita kebagian keberkahan semuanya, gitu kan. Agar kita kecipratan juga closingannya, kecipratan dengan berbagai macam hal, gitu kan, kebaikan-kebaikannya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan sampai keluar dari grup acara ini, tetap bersama, stay up terus di sini, kita saksikan, kita simak baik-baik. Insya Allah materinya begitu dahsyat dan banyak mitra-mitra yang pernah closing, bukan closingnya 1 juta, 2 juta, tapi closingnya bisa mencapai di jumlah itu ratusan juta rupiah. Kita cari ilmunya seperti apa dan bagaimana Bapak Ibu semuanya. Yuk kita simak sama-sama. Baik Kang Ihsan, bagaimana kabarnya malam ini Kang Ihsan? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Baik, sekarang Kang Ihsan sudah siap memberikan waktunya, ya kan, untuk hadir kita semuanya, gitu kan. Enggak, Kang Ihsan, waktu tepat saya persilakan. Baik, sebelum saya mulai, mohon maaf saya mute dulu ya, teman-teman, supaya nggak ada suaranya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas, Pak Yadi? Suaranya jelas nggak Pak? Insya Allah jelas Kang. Jelas. Baik, bismillah. Assalamualaikum rekan-rekan semua, selamat malam ya. Kita bertemu di sesi Zoom pada malam hari ini ya. Dan insya Allah teman-teman semua pada malam hari ini saya akan jelaskan tentang apa sih itu Iskariman. Terus sebetulnya teman-teman itu malam ini hadir Zoom itu buat apa ya. Kemudian teman-teman mungkin di sini tuh disuruh ngapain. Terus kira-kira teman-teman bakal dapat apa di sesi Zoom malam hari ini. Nah teman-teman semua, insya Allah pada malam hari ini saya akan menjelaskan secara detail ya terkait Iskariman Properti Syariah ya, termasuk juga yang tadi Pak ya disampaikan ya, ada beberapa mitra kami yang sudah dapat komisi puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah ya, dan itu emang betul ya teman-teman, nanti saya akan tunjukkan buktinya. Kemudian juga ada mitra kami yang selain itu juga kita akan tunjukkan juga nih bagaimana sih para mitra itu bisa closing sehingga bisa mereka mendapatkan penghasilan puluhan juta rupiah tiap bulannya. Nah, teman-teman semua, sebelum saya bahas ke materi, di sini saya ada cuplikan video ya, company profile. Silakan teman-teman disimak terlebih dahulu videonya ya. Iskariman Properti Syariah, developer syariah dengan proyek terbesar dan mendapatkan penghargaan proyek terluas 3 tahun berturut-turut dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Iskariman Properti Syariah telah dipercaya oleh lebih dari 2.000 customer dan berhasil menjual lebih dari 3.000 unit properti dengan pengelolaan lebih dari 130 hektar lahan yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat dan Banten. Dengan visi misi untuk menyediakan aset properti tanpa riba, kami menghadirkan produk-produk terbaik untuk Anda miliki. Granada Land. Dengan luas lebih dari 45 hektar, Granada Land menghadirkan kafling serbaguna di area wisata Puncak 2 Bogor. Granada Gardenville.
Menghadirkan konsep kebun durian terluas di Bogor Timur memungkinkan Anda untuk memiliki aset produktif yang diproyeksi menjadi wisata durian terbesar di Bogor Timur. Granada Mountain View merupakan aset terbaik dengan zonasi diperuntukkan untuk kawasan komersial dan kawasan padat penduduk. Granada Mountain View akan menjadi aset terbaik di jalur emas Puncak 2 Bogor. Granada Hills Ciwidey merupakan kafling di dalam area wisata kebun stroberi dengan udara sejuk. Granada Hills Ciwidey hadir sebagai jawaban kepemilikan kafling di jalur wisata nasional Ciwidey. Granada Riverside Resort berada di kawasan pegunungan dekat dengan jalur wisata Pantai Anyer. Granada Riverside Resort memberikan suasana berbeda dan keindahan sungai yang luar biasa. Granada Waterfall Ciater, kafling di dalam area wisata air terjun terbesar di jalur wisata nasional Ciater dengan proyeksi perluasan hingga 60 hektar. Granada Waterfall Ciater akan menjadi kawasan wisata terbesar di Ciater. Gria El Mumtaz berada di Cikarang Selatan. Gria El Mumtaz menjadi jawaban atas kebutuhan kepemilikan hunian Islami yang asri, tenang, dan modern. Gria Muskanir berada di Cikarang Timur, menghadirkan hunian yang tenang dengan akses yang dekat dengan kawasan industri Cikarang. Karangpawitan Residen, rumah modern tropis dengan konsep syariah, berada di pusat kota Karawang dengan lokasi sangat strategis dekat dengan pusat kota dan fasilitas publik. Granada Town Coast merupakan satu-satunya kawasan kos-kosan Islami terbesar di Bekasi yang mengusung konsep one-stop living dengan fasilitas area kolam renang, food court, area komersial, dan convention hall. Juga terdapat beberapa proyek lain dari Iskariman Properti Syariah. Dengan pengelolaan yang amanah dan profesional, kami yakin keberkahan akan menyertai perjalanan kami untuk membangun dan membantu masyarakat untuk mewujudkan mimpi dalam memiliki properti. Iskariman Properti, amanah profesional. Oke, baik teman-teman semua. Jadi kalau terkait Iskariman Properti Syariah, mungkin teman-teman sudah bisa mengenal ya lewat video yang tadi sudah saya tampilkan. Gitu. Nanti teman-teman bisa menyimak lagi video komponen portal yang nanti di-share oleh tim admin, tim training center. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman menyimak video tadi, tentu teman-teman sudah tahu bahwa Iskariman adalah perusahaan developer properti syariah, ya. Nah, terus apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita bangun? Gitu. Jadi kita Iskariman Properti Syariah kita menawarkan beberapa produk ya seperti rumah, tanah, kafling kebun, kafling ternak, dan kafling wisata teman-teman semua. Dan insya Allah pada bulan ini kita launching lagi namanya town cost dan juga villa cost teman-teman semua ya. Nah, kemudian teman-teman Iskariman ya tadi pencapaiannya juga sudah teman-teman simak ya di video ya. Kita sudah menjual lebih dari 3.000 unit dan alhamdulillah customer yang sudah membeli transaksi dengan kami sudah lebih dari 2.000 customer ya. Kemudian juga teman-teman alhamdulillah kita sudah mengolah lebih dari 130 hektar dan alhamdulillahnya Iskariman ini 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai developer properti dengan proyek luas dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman kalau melihat ini artinya reputasi kita udah alhamdulillah bagus teman-teman ya pencapaian Iskariman ini. Nah, kemudian teman-teman kami pun sudah mendapatkan sertifikat ISO ya. Nah, terus teman-teman harus tahu nih, kok di sertifikat ISO namanya PT Guna Berkah Propertindo. Nah, jadi teman-teman semua, Iskariman itu adalah nama brand ya, nama merek lah istilahnya mah, dan sudah kita daftarkan di Kemenkumham. Ya. Nah, PT-nya perusahaannya adalah PT Guna Berkah Propertindo. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman searching misalkan di Google atau nyari lowongan kerja, nyarinya di PT Guna Berkah Propertindo gitu ya. Nah, kemudian teman-teman semua alhamdulillah juga Iskariman sudah diliput oleh beberapa media nasional dan juga kita sudah memiliki sedikit media official media juga di Instagram, di website ya. Dan kita juga alhamdulillah sudah pernah diliput oleh media nasional seperti Net TV ya. Kemudian juga Liputan 6, Tempo, Investor, Tribun ya teman-teman.
Dan kemarin diliput juga oleh liputan6.com ya. Ini yang diliput adalah proyek terbaru kita, yaitu di Granada Waterfall Theater. Kemudian ini juga sudah diliput juga ya. Kemudian ini juga bisnis.com, Republika juga pernah meliput proyek kami ya teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman semua bahwa teman-teman harus tahu Iskarima itu didirikan tidak semata-mata mengejar profit teman-teman. Tapi kami mendirikan perusahaan ini memiliki tujuan yaitu adalah berdakwah. Yang berdakwah terkait muamalah ya, apalagi terkait tentang riba gitu teman-teman semua. Kemudian juga teman-teman harus tahu nih, Iskariman ini yang punyanya siapa sih? Ya, yang jelas bukan saya ya. Saya cuma marketingnya aja ya. Yang owner dari Iskariman itu adalah atau PT Guna Berkah Propertindo itu adalah Pak Haji Gun-Gun Gunawan. Nah, beliau dalam mendirikan perusahaannya itu memiliki visi yaitu ingin menjadi perusahaan yang besar, sehat, terpercaya dan berkah berlandaskan hukum syara. Ya, jadi mendirikan perusahaan ini kita dalam sesuai hukum syariah teman-teman semua. Makanya transaksi antara developer dan customer itu kita pastikan sesuai dengan hukum akad syari ya, yang insya Allah konsumen bisa mendapatkan keberkahan di situ. Kemudian nggak cuma itu teman, termasuk dari karyawannya pun, kontrak kerjanya pun, atau apa hukum-hukumnya pun ya kita menggunakan hukum syariah gitu dalam perusahaannya seperti itu ya. Nah, ini beberapa proyek yang sudah kami bangun, mungkin teman-teman sudah menyimaknya tadi di video ya. Nah, ini juga beberapa proyek Cordova ya teman-teman. Ini proyek kafe Tebu, ini proyek kafe wisata Granada ya. Nah, ini sedikit dokumentasinya ya. Nah, ini saya sendiri teman-teman semua ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya ini yang ngomong siapa dari tadi ya. Tadi mungkin sudah dikenalkan sama Pak Yadi ya gitu kan. Nama saya Ihsan ya. Di sini saya sebagai marketing dari Iskariman Properti Syariah. Insya Allah pada malam hari ini saya akan jelaskan tentang Iskariman. Nah, teman-teman mungkin teman-teman mendapatkan informasi ya gitu kan di Instagram atau Facebook terkait peluang properti marketing properti gitu ya, atau lowongan marketing freelance ya, atau marketing properti. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini saya akan ada sharing lah teman-teman ya terkait sharing tentang gimana sih Kang Ican dulu Iskariman itu seperti apa peluangnya, terus apa yang saya rasakan setelah saya gabung dengan Iskariman. Nah, teman-teman semua, jadi saya pun marketing teman-teman, saya juga jualan ya. Begitu saya masuk ya saya jualan gitu loh ya, nggak tiba-tiba langsung suruh jual semua project ya. Awalnya ya sama gitu kan, ngejual 1-2 project dulu gitu kan, 3 project gitu kan. Alhamdulillah yang saya rasakan teman-teman ketika saya bergabung dengan Iskariman Properti yaitu entah kenapa jualannya gampang teman-teman. Terus udah gampang, yang selanjutnya adalah entah kenapa yang beli lewat saya tuh biasanya ngambilnya lebih dari 1 unit ya gitu teman-teman semua. Dan itu yang saya rasakan gitu kan. Dan awalnya nah ini ya, jadi yang pengalaman saya ketika saya jadi jualan marketing properti di Iskariman itu adalah setiap yang beli ke saya tuh rata-rata ngambilnya lebih dari 1 unit ya. Yang ngambil 1 unit itu paling ya bisa dihitung jari lah ya, 2 atau 3 orang. Rata-rata tuh ngambilnya 2, 3 gitu kan, 7 ya. Bahkan ada marketing lain yang sampai konsumen itu ngambil 20 unit. Bayangin teman-teman, 20 unit loh diborong tuh ya, tanah ya, di tanah 20 unit kapling ya teman-teman, lumayan gede lah gitu ya, hampir 2000 meter lebih. Nah, terus teman-teman saya juga ingin berbagi ya. Tadi kan saya menyatakan bahwa saya itu kan jualan teman-teman. Nah, saya juga pengen sharing teman-teman. Saya juga pas awal gabung dengan marketing Iskariman itu saya nggak punya pengalaman sama sekali di properti syariah. Ya. Marketing properti saya nggak punya pengalaman, nggak punya teman-teman. Ini saya sharing ya. Jadi pas saya gabung dengan dengan Iskariman itu saya nggak punya pengalaman marketing properti ya. Pengalaman saya 0 ya teman-teman semua gitu. Alhamdulillahnya ya teman-teman, walaupun saya nggak punya pengalaman, tapi dibantu oleh rekan-rekan lain gitu untuk belajar. Sehingga yang tadinya nggak bisa, bisa jadi bisa teman-teman. Yang tadinya kita mikirnya susah, sulit, atau yang mikir kita nggak mungkin jualan properti, ternyata bisa gitu ya. Gitu teman-teman ya. Itu saya pun awalnya gitu. Mungkin teman-teman yang hadir semalam hari ini, saya yakin pasti teman-teman juga bingung nih. Ini apaan sih gitu ya. Apaan sih nih gitu malam-malam gitu kan bikin Zoom gitu kan. Properti syariah apa sih, marketing properti lowongan gitu. Itu teman-teman ya.
Nah, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan malam hari ini ya, atau saat ini, itu sama yang saya rasakan pas saya awal gabung dengan Iskariman, teman-teman. Jujur, saya pas dengar kata Iskariman aja mikirnya bukan developer, mikirnya yayasan, ya. Karena emang ada yayasan Iskariman ya, itu juga milik Iskariman Property ya, apa kategori berkah ya. Ada teman-teman yayasan Iskariman, apa Iskariman ya, yayasan Iskariman. Karena Iskariman itu artinya apa? Hidup mulia, teman-teman. Nah, saya mikirnya Iskariman itu yayasan loh. Pas saya kenal nama Iskariman itu ya, tapi ternyata pas saya gabung di situ, wah ternyata ini adalah developer properti gitu, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua mungkin bertanya, Kang, bagaimana caranya gitu kan, Kang Ican bisa closing atau bisa jualan sehingga bisa mendapatkan komisi bonus. Itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua perlu teman-teman tahu bahwa faktor utama ya. Jadi saya simpulkan nih. Saya kan kondisinya sama kayak teman-teman saat ini ya. Teman-teman saat ini kan bingung nih ya. Nggak ngerti lah terkait tentang apa Iskariman, nggak kenal, marketing properti juga belum pernah jualan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman semua faktor yang menentukan kita bisa closing, bisa jualan sehingga kita dapat komisi. Yang paling penting adalah pertama kali harus teman-teman adalah teman-teman harus menemukan strong line-nya apa. Ya. Nah, jadi teman-teman gitu. Artinya teman-teman, ketika teman-teman hadir Zoom malam hari ini, walaupun teman-teman bingung lah ya, pastikan teman-teman bingung semua. Teman-teman saran saya harus cari alasan kuat kenapa teman-teman hadir Zoom malam hari ini. Ya. Kalau misalkan alasannya masih iseng-iseng, nggak sengaja Kang, saya lihat iklan, saya klik ikut misalkan. Saran saya teman-teman harus segera cari penyebab kenapa teman-teman join ya strong why. Nah, gimana cara kita tahu strong why ya? Nah, biasanya gini teman-teman ya. Kita bisa menemukan strong why atau alasan kuat kita itu apa? Biasanya ketika kita punya masalah, teman-teman. Ya. Ketika kita punya masalah itu akan sangat mudah ya menemukan alasan kenapa teman-teman harus gabung dengan Iskariman. Ya. Saya yakin 100% ya teman-teman ya bahwa teman-teman semua di sini pasti punya masalah semua, benar gak? Ya, kalau nggak punya masalah silakan keluar teman-teman. Nah, teman-teman sama, saya juga pas awal gabung dengan Iskariman saya itu punya masalah dulu. Ya, ini saya sharing teman-teman. Jadi masalah saya waktu itu tuh istri saya lagi hamil, gitu. Sedangkan saya mempersiapkan biaya kelahiran dan saya estimasikan biaya kelahiran itu kalau istri saya sesar itu saya butuh duit sekitar 20 juta lebih. Ya, karena saya nggak pakai asuransi teman-teman ya, karena asuransi itu haram ya. Saya nggak pakai asuransi. Saya tuh ngucap Allah ya Allah, saya butuh uang sekitar 20 juta lebih ini buat sesar doang, gitu kan. Khawatirnya istri saya kelahirannya sesar, ya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah saya dapat informasi lowongan marketing, saya daftar, gitu kan. Ya, saya daftar dan alhamdulillah setelah saya daftar di situ, gitu kan. Closingannya ada ya, sehingga target yang tadi masalah saya minta ke Allah, alhamdulillah dapat solusinya gitu. Saya dapat lebih gitu teman-teman. Yang tadi cuma 20, Allah kasih lebih. Ya, itu teman-teman semua. Ya, artinya apa? Teman-teman, saya ingin berpesan, teman-teman hadir malam hari ini itu bukan karena kebetulan loh. Ya, saya yakin teman-teman semua di sini pasti punya masalah lah. Kalau saya tanya teman-teman itu biasanya masalah paling banyak itu yang pertama tuh hutang. Biasanya ya. Nggak tahu nih teman-teman ya. Biasanya masalah pertama mitra join ke Iskariman itu karena banyak hutang teman-teman. Biasanya itu. Yang kedua biasanya karena keperluan keluarga ya, entah buat biaya sekolah anak misalkan ya, entah buat biaya renovasi rumah misalkan ya keluarga ya. Entah bantu suami misalkan ya kalau ibu-ibu. Biasanya gitu ya masalah-masalahnya. Saya yakin teman-teman semua di sini masalahnya ada yang seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semua, ketika teman-teman punya masalah, teman-teman minta sama Allah, tiba-tiba muncul iklan Iskariman, teman-teman jangan anggap ini sebagai suatu kebetulan. Teman-teman harus anggap ini suatu pertanda baik atau suatu jalan yang dikasih sama Allah gitu. Itu saya mikirnya gitu teman-teman. Jadi yang tadinya awal saya gabung ke Iskariman itu niat gak niat ya, tapi karena saya punya masalah ya, artinya saya butuh duit, mau nggak mau saya harus closing, kan saya minta ke Allah, alhamdulillah Allah mudahkan teman-teman. Nah teman-teman juga harus mikir sama, ya. Teman-teman sekarang punya masalah, dapat informasi Iskariman.
teman-teman join. Saya menyampaikan bahwa di eksperimen ini teman-teman bisa mendapatkan uang misalkan ya, atau apa rezeki tambahan yang halal. Teman-teman ini bukan suatu gitu sama teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, nah alhamdulillah teman-teman semua ya. Jadi ketika kita memiliki strong mind gitu kan, alhamdulillah Allah ngasihnya lebih dan anak saya juga bisa lahir ya secara normal. Yang tadinya saya mikir bakal disesal ternyata normal teman-teman. Dan biayanya jauh lebih murah gitu. Jadi ada selisih ya teman-teman. Ini bisa buat akikah, bisa buat yang lain gitu ya teman-teman. Nah teman-teman semua mungkin kalau teman-teman berpikir kalau saya aja yang closing itu mungkin teman-teman berpikir pertama mungkin Kang Ican udah jago, bener nggak teman-teman? Kang Ican mungkin closing udah jago tuh Kang. Yang kedua mungkin hoki misalkan ya, mungkin Kang Ican hoki kali. Ya kalau saya doang yang closing teman-teman, bener nggak? Yang ketiga mungkin Kang Ican dibantu tuh sama teman-teman lainnya, jadi Kang Ican bisa closing gitu. Ya mungkin teman-teman mikirnya kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu yang bisa closing, yang bisa dapat komisi itu bukan cuma saya doang ya. Bahkan ada yang lebih besar ya, ada yang udah bisa beli rumah gitu teman-teman. Ya, ada yang udah bisa beli motor, mobil banyak lah ya teman-teman. Yang bisa closing itu sudah banyak ratusan orang. Ratusan orang mitra eksperimen itu sudah bisa closing. Artinya apa teman-teman? Kalau ratusan orang yang closing, artinya kita ada pola teman-teman. Pola yang dimana ketika teman-teman lakukan, insya Allah teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang sama atau lebih. Mana buktinya Kang? Kalau yang lain closing, nah ini ya, ini saya akan tampilkan bukti transfer ya. Nah ada yang pernah dapat 60 juta ya. Nah ini teman-teman silakan dilihat di layarnya ya teman-teman. Saya nggak akan baca semua karena lumayan banyak ya. Ini dapat 9 juta, 4 juta ya tahun bulan kemarin ya teman-teman 2023. Berapa nih? Dapat 8 juta, ada 4 juta, 3 juta, 5 juta ya. 6 juta, 6 juta, 18 juta ya. 5 juta, 10 juta ada teman-teman bulan kemarin teman-teman ya. Teman-teman lihat tanggalnya 2023 ya. Ada yang dapat lagi berapa nih? 15 juta, 4 juta ya, Masya Allah bulan kemarin 10 juta ada ya. Berapa nih? 17 juta ada teman-teman bulan kemarin ya. 5 juta ada berapa ini? 4 juta ada teman-teman. Ya, ini 13 juta, 2 juta, 10 juta, ya, 6 juta, 1 juta yang sedikit yang akan saya sebut lah. 7 juta, 19 juta ada ya, teman-teman. 19 juta ada nih dua ya. Yang dapat 5 juta ada, 9 juta ada, 8 juta ada. 11 juta ada. Terus berapa nih? 6 juta ada, 7 juta, 6 ya. Berapa nih? 2 juta, 6 juta, 14 juta, 9 juta, 4, 11 juta, 12 juta ada teman-teman, 5 juta ada, 3 juta ada ya, 10 juta ya, 18 juta, 15 juta, nah ini banyak lah teman-teman ya, 2 juta ya, nah ini berapa nih, 14 juta, 14, 18 juta ada teman-teman bulan kemarin ya, Insya Allah ya, 10 juta ada ya, 15 juta juga ada teman-teman, ini sama nggak sih? Oh beda ya. Nominalnya sama, cuman saya cek teman-teman cek nomor rekeningnya beda ya. Nomor tujuannya 14 juta tuh, Masya Allah ya. Ada lagi berapa nih? 3 juta, 5 juta, terus ada yang dapat 35 juta teman-teman bulan kemarin ya. Ini teman-teman, ini bukti transfer yang didapat oleh para mitra teman-teman. Sudah ratusan orang ya bisa posting. 17 juta ada. Ya banyak lah teman-teman. Nah teman-teman ya, sudah ratusan mitra kami mendapatkan hingga puluhan juta rupiah ya tiap bulannya. Dan teman-teman harus tahu bahwa para mitra yang bisa closing tadi itu nggak nunggu lama teman-teman, nggak harus tunggu setahun 2 tahun buat bisa closing, nggak harus ya. Rata-rata mitra kita tuh bisa closing setelah mereka itu join atau gabung dengan eksperimen itu sekitar 1 sampai 3 bulan pertama yang mereka baru bisa closing itu teman-teman semua ya. Nah, teman-teman, kalau saya kasih tunjuk bukti transfer tadi, artinya apa, teman-teman? Artinya adalah kita itu, kalau yang berhasilnya banyak, puluhan atau ratusan orang, itu artinya bukan suatu kehokian ya, atau keberuntungan. Tapi adanya suatu pola, teman-teman. Suatu pola yang dilakukan oleh para marketing eksperimen sehingga mereka bisa jualan sehingga mereka bisa mendapatkan komisi ya, yang banyak tadi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana dong Kang mereka jualannya gitu? Apa nih Kang yang harus saya lakukan supaya teman-teman bisa dapat closing? Nah, teman-teman semua, sebelum saya bahas ke sana, saya mau tanya teman-teman.
teman-teman mau nggak dapat uang lewat Iskariman? Saya tanya. Tadi kan banyak tuh yang berhasil closing. Nah, sebelum saya jelaskan, teman-teman mau nggak dapat uang lewat Iskariman? Coba kalau teman-teman mau, saya minta teman-teman balas di kolom chat ya, ketikan mau ya. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat duit di Iskariman, saya minta teman-teman diketik ya, di chat, ketik mau gitu. Ya, nanti saya jelaskan gimana para marketing kami bisa closing. Ya, kalau sedikit yang ngetik mau, mohon maaf saya nggak akan saya lanjutkan teman-teman ya, karena kalau sedikit yang ngetik artinya ya buat apa gitu ya, nggak ada yang mau dengar gitu teman-teman. Ya tutup aja langsung sesi zoomnya ya Pak Yadi ya, gitu. Nah, Masya Iya, Allah ya betul, betul. teman-teman. Tuh, mau banget tuh. Mau banget ya, tuh Masya Mau Allah ya, banget. Wah, Masya Allah. mau Keren, banget. keren. Oke teman-teman, ini belum setengahnya nih ya, masih banyak yang belum ngetik nih. Ya, Belum. belum. Ini ada Insya Allah 160 bisa, orang loh mau. ya. Ya minimal 150 lah yang ngetik mau teman-teman ya. Mau katanya. Ada yang belum ngetik mau, silakan ketik mau ya teman-teman. Nanti saya kasih tahu gimana cara marketing kami bisa mendapatkan komisi sampai jutaan tiap bulan ya. Dan cara cepat ya teman-teman ya. Nggak butuh waktu yang lama. Oke ya. Ini saya cek udah hampir sekitar 100 orang ya yang mau bingit, mau. Ayo, mau. Wah, rapat nih. Ayo tambah lagi. Oh pasti. Oh. Mau pasti. Oke ya Siapa? teman-teman. Sip ya. ya. Mau bingit. Oke ya teman-teman, Masya Allah ya. Ini saya baca nih yang maunya luar biasa ya. Teman-teman antusias banget ya, pengen dapat duit. Saya juga sama teman-teman, saya juga pengen dapat duit ya. Gitu teman. Siapa yang nggak mau duit ya? Semua juga mau duit teman-teman. Ya. Cuma kita pastikan duit yang kita dapatkan adalah dengan cara yang halal gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, karena sudah banyak nih yang ngetik mau, udah hampir 140-an orang yang ngetik. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya, gimana cara mereka jualan. Ya. Tolong perhatikan teman-teman. Nah teman-teman, step pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman mau memulai sesuatu, apapun itu saya katakan, apapun itu. Ya. Ini polanya sama ya. Teman-teman mau jualan apa kek, jualan rumah kek, jualan bisnis kek, atau jualan makanan kek ya. Yang paling penting adalah teman-teman harus fokus menunjukkan target yang sudah dikomitmenkan, kemudian ikhtiar maksimal dan tawakal. Nah ini teman-teman saya jelaskan ya. Jadi teman-teman, saya udah ngelola mitra tuh ribuan orang ya. Ribuan orang mitra yang sudah Iskariman Academy kelola. Termasuk juga marketingnya. Kemudian saya lihat, kok ada marketing yang dia tuh costingannya gampang banget. Ada marketing yang jual 1 unit aja susahnya minta ampun. Ternyata saya lihat faktor utamanya bukan dari pengalamannya, bukan dari seberapa banyak ilmu yang dia miliki ya. Bukan dari berapa modal yang dia keluarkan ya. Atau umurnya berapa, bukan teman-teman. Ternyata yang paling penting adalah mereka punya target. Ya, jadi para marketing itu yang join dengan Iskariman tuh, mereka tuh udah punya target teman-teman. Udah punya target tuh. Ya kayak saya tadi kan, saya targetnya kecil, cuma minta 20 juta ya. Minta 20 juta karena kesiapan sesar gitu teman-teman. Ya. Nah jadi saya juga makanya tadi kenapa teman-teman minta ya. Makanya itu teman-teman, kenapa tadi pas di sesi awal saya tuh minta teman-teman coba, teman-teman targetnya apa? Ya, maka dari itu yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah ketika gabung dengan Iskariman, teman-teman harus menetapkan target pengen dapat duit berapa lewat Iskariman. Targetin aja dulu. Ya, walaupun teman-teman belum kepikiran caranya gimana gitu ya. Kemudian teman-teman kalau udah punya target, teman-teman harus komitmen dengan target yang teman-teman tetapkan. Contoh misalkan, ya Allah saya pengen target di Iskariman itu dapat, sorry ya anak saya agak berisik. Ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau udah punya target, komitmen teman-teman ya. Targetnya jangan ngasal ya. Targetnya jangan ngasal ya. Dalam artian gini, kalau misalkan saya tanya teman-teman pengen dapat duit berapa, pasti kan jawabnya ngasal. 1 miliar Kang, 2 miliar Kang, benar nggak? Ya. 100 miliar Kang, ya. Saya katakan anak SD juga ngomongnya kayak gitu, Bapak Ibu. Anak TK juga ngomongnya pengen dapat duit berapa Dek? 1 miliar Om gitu. Benar nggak? Ya. Anak TK juga bisa, anak SD juga bisa. Bedanya adalah gini teman-teman. Kita itu bukan anak SD, kita tuh bukan anak TK ya. Kita bukan anak kecil. Dalam menetapkan target pun kita harus realistis teman-teman ya. Harus realistis.
Artinya, teman-teman pastikan target yang teman-teman buat itu betul-betul bisa teman-teman capai. Ya, jadi teman-teman kalau bikin target terus dalam jangka waktu tertentu, misalkan, Kang, saya target nih di 6 bulan ini saya mau dapat duit taruh 100 juta, Kang. Ya, lewat jualan properti misalkan. Ya udah gitu, teman-teman. Komitmen kan. Kang, saya target nih, saya pengen target dapat duit 50 juta dalam jangka waktu misalkan 4 bulan lewat Iskariman, Kang. Ya udah targetkan teman-teman, komitkan ya. Jangan ngawang-ngawang, Kang. Saya pengen dapat duit 1 miliar, Kang. Tahun ini. Semua juga pengen yang sama, teman-teman. Ya, jadi masalah tadi ya, serealistis apa teman-teman buat target. Yang jadi masalah adalah kita tuh bikin target, tapi targetnya itu ngawang-ngawang gitu loh. Ya, ngawang-ngawang di luar batas kemampuan kita. Nah, teman-teman kalau udah punya target, komit, teman-teman. Komit. Kang, saya pengen dapat duit. Pokoknya, Kang, saya dapat duit tahun ini 100 juta titik lewat Iskariman properti saya. Insya Allah, Kang, saya bisa pasti dapat. Komit, teman-teman. Ya. Terus gimana nih, Kang? Nanti saya detailkan. Oh, kalau pengen dapat 100 juta berarti minimal postingan 20 unit, Kang, dan waktu 1 tahun. Gitu. 1 tahun berarti dibagi 20 dibagi 12. Oh, berarti saya bulan tuh ya minimal posting 2 unit lah. Baru dapat 100 juta. Nanti itu teman-teman realistis nih. Ya, breakdown targetnya seperti itu. Ya, jangan sampai Kang saya pengen dapat 1 miliar. Ya silakan. Ya, misalkan Kang orang jual 100 unit, bisa nggak tuh? Bengong dia, gitu kan. Iya ya Kang, susah juga ya. Ini itu teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan sampai kayak anak kecil gitu kan, yang di target itu kayak anak-anak gitu. Ya, yang nggak bisa merealisasikan. Nah, itu teman-teman jadi masalah. Nah, kalau udah punya target, udah komit, teman-teman ikhtiarnya maksimal, teman-teman. Ikhtiarnya maksimal. Semakin besar target yang teman-teman buat, semakin besar pula ikhtiar yang harus teman-teman lakukan. Ngerti ya teman-teman ya. Gak bisa teman-teman pengen dapat target, Kang, saya pengen dapat duit, taruh misalkan bulan depan saya pengen dapat duit 30 juta, Kang. Ya silakan. Ya, Kang, saya targetnya 5 juta aja lah bulan depan. Ya, pasti beda dong ya antara yang tadi dia bilang 30 juta sama yang 5 juta, ikhtiarnya pasti beda kan? Beda, teman-teman. Ya, artinya apa? Semakin besar target teman-teman, semakin banyak cara yang harus teman-teman lakukan supaya bisa mencapainya. Gitu. Ngerti teman-teman semua ya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh, teman-teman hanya sekedar cuap-cuap ngomong ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, tapi nggak mikir gimana cara merealisasikannya. Itu teman-teman jadi masalah. Ya, akhirnya apa? Ya gitu ya. Ya akhirnya kita berada di kondisi yang gitu-gitu aja gitu. Nggak bisa move on gitu ya. Pendapatan yang sebulan segitu terus. Gitu teman-teman. Itu ya. Nah, setelah teman-teman ikhtiar maksimal, teman-teman tawakal, pasrahin ke Allah. Ingat, pasrah di sini bukan berarti diam, ya, tapi harus bergerak, ya. Udah gerak maksimal, totalitas, minta ke Allah doa, itu namanya pasrah, teman-teman. Bukan nggak ngapa-ngapain, ya. Hati-hati teman-teman semua ya. Jadi itu ya. Saya agak kesel juga nih sama mitra yang bilang targetnya gede, tapi ikhtiarnya itu nggak ada gitu loh. Atau ada juga mitra kayak gini, Kang, saya udah nih jalannya sesuai dengan Kang Ican sampaikan, tapi saya nggak closing, emang tuh udah ngapain? Saya setiap hari, Kang, nawarin ke 5 orang gitu. Terus saya bilang, antum baru aja nawarin ke 5 orang aja udah sombong banget gitu ya. Tuh ada tuh marketing lain yang sehari nawarin ke 100 orang gitu. Ya. Closing itu teman-teman. Ya. Ngerti teman-teman semua. Ya, nah jadi itu ya, artinya apa? Teman-teman, kalau teman-teman pengen closing, ini saya terapkan nggak cuma di jualan marketing doang ya. Semuanya lah teman-teman. Jadi emang target itu wajib banget teman-teman tetapkan. Kemudian teman-teman ikhtiar maksimal itu benar-benar ikhtiar maksimal, dan tawakal itu benar-benar harus teman-teman pasrahkan. Jangan sampai teman-teman nggak tawakal, nanti tuh efeknya gimana? Akan ada rasa kekecewaan pasti teman-teman. Ya, di PHP-in bayar lah misalkan ya, di PHP-in sama orang lain misalkan ya, capek-capek udah nampingin survei, batal konsumennya booking atau beli ya, itu pasti kesel rasanya. Tapi kalau kitanya tawakal, itu pasti akan menerima apapun kondisinya. Nah, terus gimana lagi Kang kalau udah punya target? Nah, gabung dengan Academy. Kenapa teman-teman harus gabung dengan komunitas? Jadi teman-teman harus tahu, Academy ini membernya kita ribuan orang, teman-teman. Ya, ribuan, 7.000 lebih lah. Ya. Dan kita sudah siapkan program, yang mana program yang kita buat ini kita rancang agar teman-teman semua bisa mencapai target penjualan. Nah, jadi teman-teman semua, kalau teman-teman udah punya target,
teman-teman gabung dengan suatu komunitas yang positif, yang sama-sama punya target goal untuk bisa closing, insya Allah teman-teman akan ada orang yang selalu mengingatkan teman-teman semua. Yang jadi masalah, teman-teman tuh, Kang saya nggak perlu gabung Iskarim Academy lah, saya bisa sendiri. Ya silakan teman-teman. Saya nggak masalah kalau teman-teman bisa jualan sendiri. Cuma kan kebanyakan orang tetap ya, ketika punya targetnya sama, itu butuh suatu wadah ya yang bisa selalu mengingatkan kita untuk mencapai target kita gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman saya sarankan teman-teman dulu ya. Nah kemudian teman-teman juga harus pastikan antara target yang teman-teman buatkan itu harus korelasikan dengan niat ibadahnya. Ya, kenapa hadisnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, teman-teman korelasikan tuh. Teman-teman pengen targetnya apa? Kang, saya target dapat duit 50 juta buat nyekolahin anak, Kang. Pengen di sekolah yang bagus. Ibadah nggak tuh teman-teman nyekolahin anak? Ibadah teman-teman. Kang, saya mah pengen dapat uang yang banyak supaya saya bisa ngerenov rumah sehingga kewajiban saya memberikan rumah yang nyaman buat keluarga itu bisa terpenuhi. Ibadah nggak tuh? Ibadah teman-teman. Kang, saya pengen closingan banyak supaya saya bisa sedekah ke banyak orang. Ibadah nggak teman-teman? Ibadah teman-teman. Nah jadi teman-teman harus korelasiin kayak gitu. Kenapa? Karena nantinya akan teman-teman ngerasain suatu titik di mana teman-teman tuh akan merasa dimudahkan untuk mencapai target. Itu yang saya rasakan ya, sama yang mitra-mitra lain yang closing pun itu yang dirasakan seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti akan ada membentuk suatu keyakinan ya, yang mendorong teman-teman tuh mudah closing ya, entah gimana caranya gitu. Saya nggak ngerti teman-teman ya, kalau saya butuh duit segini misalkan, tiba-tiba ada misalkan ya closingan, tiba-tiba konsumen transfer misalkan ya, ada teman-teman ya. Itu teman itu pun beberapa kali saya sering ngalamin kayak gitu tuh ya, tiba-tiba saya nggak tahu kenapa konsumen baru aja ngechat ya, misalkan pagi jam 9 pagi, belum kenalan, belum pernah ngelihat mukanya seperti apa, orangnya seperti apa ya, cuma chat-chatan doang, transfer duit 150 juta misalnya buat bayar propertinya. Itu teman-teman, kadang saya mikirnya kok ini orang gampang banget percaya sama saya gitu teman-teman, kadang saya mikirnya gitu loh ya, gitu ya. Nah jadi teman-teman semua ya, teman-teman kenapa gabungan Iskariman? Yang pertama keuntungannya adalah kita tuh sesuai syariah teman-teman. Yang saya sampaikan, insya Allah teman-teman, kalau teman-teman join dengan Iskariman itu, insya Allah teman-teman akan mendapatkan rezeki yang berkah ya, berkah melimpah ya, melimpah ruah ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita di sini bukan MLM teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman mau dapat duit di sini caranya satu, jualan ya. Kalau nggak jualan teman-teman bisa ada program yang namanya MGM, member get member. Cuma itu sistemnya kita bayar ketika teman-teman berhasil mengakadkan salah satu mitra baru gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah proyeknya udah dijual. Nah, ini jelas teman-teman. Kalau susah dijual mah nggak mungkin atau bisa ngejual ribuan unit teman-teman ya gitu. Buktinya apa? Buktinya kita udah ngejual 2000 unit ya. Ya. 3000 unit soalnya, 3000 unit properti ya, dan dengan 2000 customer kita. Kemudian kalau teman-teman gabungan Iskariman itu waktunya fleksibel, komisi yang gede ya, tadi jelas teman-teman udah ngelihat tadi di transfer ya. Kemudian teman-teman enaknya kalau teman-teman gabung di Iskariman adalah teman-teman dapat fasilitas training sampai closing teman-teman. Lumayan nggak tuh? Lumayan teman-teman, gratis lagi ya, gratis loh. Kalau teman-teman ikut agensi properti ya, kayak Rewide atau apalah misalnya, itu bayar teman-teman, bayar, dan bayarnya nggak murah loh. Daftar aja mungkin 400-500 ribu. Terus nanti ada program A, B, C, D ya. Bayar 2 juta, sertifikasi bayar banyak teman-teman ya, jutaan ya kalau mau join kayak gitu ya. Nah kita mah gratis teman-teman ya, udah mah gratis. Yang pengisi trainingnya juga bukan training abal-abal tapi yang udah berpengalaman. Nah itu teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman tanyakan kenapa sih saya harus jualan properti syariah, mendingan mau konvensional aja sih Kang gitu, benar nggak ya. DP-nya 0 rupiah paling kan atau 2 juta 3 juta, cicilan juga 1 jutaan ya. Nah teman-teman ini saya sampaikan bahwa teman-teman harus menjual properti syariah karena kalau misalkan tidak syariah biasanya ada riba di situ ya. Karena di sini ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda ya, 1 dirham riba itu lebih berat dari 36 kali berzina teman-teman. Dan dosa riba paling rendah itu seperti menzinai ibu kamu sendiri ya. Sebelah ya.
Mungkin teman-teman ngiranya 1 dirham itu berapa sih Kang? Ini 1 dirham itu bukan 1 dinar teman-teman ya. 1 dirham itu nilainya sekitar 50 sampai 60 ribu ya. Itu dosanya kayak 36 kali berzina teman-teman. Gede banget dosanya. Ya, luar biasa teman-teman. Kemudian yang paling rendah itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Begitulah. Saya yakin teman-teman semua di sini nggak ada yang tega ngebayangin zina dengan orang tuanya. Nggak ada. Ya. Kenapa? Ya itu perbuatan keji. Gitu. Nah, teman-teman juga sama. Dosa riba itu kayak gitu. Itu perbuatan keji. Ya. Perbuatan yang sangat dibenci sama Allah. Ya. Cuma mirisnya teman-teman ya, saat ini tuh kadang orang tuh terlena gitu loh ya. Orang itu pengen akhirnya terjerumus riba tuh karena hal sepele gitu. Kenapa coba teman-teman? Faktor utama, kenapa sih banyak orang-orang yang pakai Shopee Pay Later ya, pakai cicilan kredit, leasing misalkan ya, KPR misalkan ya. Kenapa coba teman-teman ya? Karena satu faktornya gengsi ya. Benar nggak? Gengsi tukang masa beli motor bekas misalkan ya. Gengsi tukang masa mobil butut, mobil bekas, mending yang baru misalkan di leasing. Ya, mending teman-teman kita mah motornya bagus, mobil bagus, tapi beli secara cash gitu teman-teman. Ya. Daripada motor butut, nyicil pakai leasing. Ya, tukang mendingan cash tapi bagus daripada cicilan tapi leasing. Ya teman-teman, itulah teman-teman ya. Jadi gitulah ya, menang mending ya. Tapi intinya gitu teman-teman ya. Biasanya ya, memang faktanya ya orang Indonesia itu orang yang mayoritas gengsinya itu tingkat kegengsiannya itu sangat-sangat tinggi ya. Ya saking tingginya gengsinya itu dia rela nyicil apapun supaya kelihatan kaya gitu loh. Kelihatan doang kaya gitu. Duitnya kagak ada, teman-teman kerek gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya, ketika nanti teman-teman pakai mobil bagus, misalkan padahal leasing ya, misalkan atau motor bagus, padahal motornya leasing misalkan. Ada yang minta sedekah atau keluarganya minta bantuan nggak bisa bantu. Kenapa? Ya duitnya yang harusnya sedekah dipakai buat bayar riba gitu. Yang tadinya harus buat dapetin pahala, malah jadi dapetin dosa gitu teman-teman. Ya, beristighfar lah teman-teman semua ya. Saya yakin teman-teman di sini banyak juga yang terjerumus di sana. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua selesaikan ya. Atau saran saya sih kalau iman itu banget tinggalkan aja ya. Kalau imannya teman-teman kuat ya, tinggalin aja. Ya, terus kalau udah selesai ya udah gitu, jangan diulangi lagi. Karena emang riba itu atau cicilan itu, leasing itu berefek kecanduan ya teman-teman. Jadi kalau udah lunas nih, pinjam lagi, lunas pinjam lagi gitu. Emang kayak gitu. Ya. Gitu ya, teman-teman. Terus juga di sini ada sedikit cuplikan video yang insya Allah teman-teman bisa ingat ya buat saya sendiri dan teman-teman semua. Ya, ini semua. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba. Yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, nggak mungkin nggak pakai riba. Ya, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu, cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Mungkin teman-teman ya sedikit cuplikan tentang dosa riba ya. Cuman ini saya nggak bahas terkait panjang lebar tentang angkat-angkat ya. Cuma saya ingin menyampaikan teman-teman kalau mau nyicil itu boleh dalam Islam. Cuma harus perhatikan 7 P ya. Jadi teman-teman kalau mau nyicil pastiin adanya 7 P. Apa aja itu Kang? Yang pertama tanpa denda.
Yang kedua tanpa sita, tanpa kagatia, tanpa penalti, tanpa bank, tanpa asuransi, dan yang jelas tanpa riba. Kalau teman-teman ngelihat ya, cicilan yang skema cicilan yang teman-teman nanti ambil itu ada 7 T ini, nggak apa-apa. Insya Allah berkah. Ya. Tapi teman-teman harus hati-hati ini. Ya. Ada kata-kata yang misalkan bunga itu diganti bahasa-bahasa Arab, teman-teman. Jadi seolah-olah yang tadinya halal, haram, kelihatan halal. Gitu, teman-teman. Hati-hati. Ya teman-teman tahu lah gitu kan, beberapa bank syariah juga kayak gitu ya. Cuman yaitu perdebatan ya, ada yang boleh, ada yang enggak. Cuma intinya kalau mayoritas enggak, yang mending enggak. Walaupun kelihatannya halal gitu, karena namanya udah syariah teman-teman. Ya, namanya udah bank syariah kan. Yang tadinya riba misalkan diganti jadi akad murabahah lah gitu. Sih teman-teman ya. Yang mana teman-teman juga ngerti kayak gitu. Itu teman-teman. Jadi hanya hati-hati saja ya teman-teman ya. Jadi kalaupun misalkan akadnya memang bahasa Arab tapi yang betulan itu syariah ya nggak masalah. Cuma yang jadi masalah adalah kita dibutakan ya, dan dibuat bingung gitu kan, sehingga menyebabkan kita menganggap ini suatu transaksi syariah padahal ini sebetulnya haram. Nah, makanya teman-teman kalau saya tuh kalau tuh suka gini, Allah tunjukkanlah kepada saya yang hak itu hak yang betul adil. Karena kebanyakan orang tuh gini, mungkin ya kebanyakan dari kita ya. Mungkinnya gini, Kang, ya kayaknya ini mah nggak apa-apa kan, karena yang lain juga kayak gini, Kang, kayaknya nyicil leasing mah nggak apa-apa kan, KPR nggak apa-apa, karena ribuan juta orang juga di KPR ngambil leasing. Nah, terus teman-teman apakah dengan hujah seperti itu tiba-tiba jadi halal? Ya tetap haram lah teman-teman. Apakah daging babi ya, misalkan ya, karena babi yang disembelih dengan ucapan Bismillah jadi halal? Ya tetap haram teman-teman. Ya. Apakah babi ini ya gitu kan pakai kerudung misalkan babinya nih jadi halal misalkan karena dikerudungin tetap haram, najis ya, nggak jadi halal ya. Nah gitu teman-teman ya, hati-hati ya gitu ya. Jadi kadang kita tuh itu ada dalam kondisi ikut-ikutan, ada kondisi di mana tren itu seolah-olah gaya hidup itu menyebabkan banyak masyarakat terjebak di sana, dan mirisnya itu jutaan orang ya, 1-2 jutaan orang yang terjebak di sana ya. Nah itu teman-teman ya, mau yang hal apa yang haram yang jelas kalau cuma di sini kullu nafsin bima kasabat rahina ya. Diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah teman-teman, kita lanjutkan terkait pembahasan tentang mekanisme pemasaran di kalimat. Nah teman-teman, sesi ini saya akan jelaskan tentang sebetulnya teman-teman di sini itu disuruh ngapain ya. Tolong teman-teman simak ya. Jadi teman-teman semua di Iskarimat supaya dapat duit ya, tentu saja teman-teman tidak bisa ojol-ojol atau tiba-tiba. Teman-teman harus melakukan aktivitas sehingga teman-teman bisa dapat duit. Apa aktivitasnya nih gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen dapat duit di Iskarimat itu teman-teman yang pertama harus melakukan aktivitas beriklan dan mencari prospek. Ini aktivitas pertama wajib ya. Kalau pengen dapat duit teman-teman, kalau nggak pengen dapat duit di Iskarimat ya udah nggak usah join di malam hari ini, nggak usah jualan, keluar aja ya teman. Nah nanti teman-teman sudah beriklan, nanti kan akan ada yang tertarik, yang berminat, benar ya? Nah ketika ada yang tertarik dan berminat, teman-teman ajak survei ya, itu namanya prospek. Jadi kalau teman-teman menawarkan sudah yang tertarik berminat, itu sudah menjadi prospek. Nah ajak prospek tersebut untuk survei ke lokasi proyek ya. Setelah survei ke lokasi proyek, si prospek ini atau calon bayar ini tertarik lagi nih, akhirnya dia booking ya, bayar dia booking fee 2 juta ya. Nah setelah booking, verifikasi pembayaran ya, pelunasan dan akad ya. Nah setelah akad inilah baru teman-teman bisa dapatkan komisi. Ini jelas teman-teman ya. Itu nggak bisa ya join Zoom malam hari ini, isi akad MOU, besok dapat duit lewat Iskarimat bisa ya. Itu teman-teman harus melakukan ikhtiarnya dulu, jualannya dulu, sehingga dari situ teman-teman baru bisa dapat komisi. Itu teman-teman semua ya. Nah mungkin teman-teman bertanya, Kang, saya harus ke survei nggak bisa nih Kang, karena saya jauh di Bogor. Kang, saya kayaknya nggak bisa nih dampingi survei karena saya sibuk aktivitas lain. Nah, jadi teman-teman tenang, sebagai mitra Iskarimat, teman-teman nggak wajib survei atau follow up booking atau verifikasi atau ngantarin akad konsumen ya. Teman-teman sebagai mitra itu teman-teman cukup
mengerjakan iklan dan prospek saja. Udah itu. Survei gimana Kang? Survei sifatnya sunnah. Kalau dilakukan ya dapat tambahan, kalau enggak ya enggak gitu ya teman-teman, ya dapatnya komisi aja ya. Gitu teman-teman. Komisinya pun ya enggak utuh gitu ya, tapi masih gede. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Ini apa teman-teman semua, intinya kalau teman-teman pengen akad, pengen posting, maka teman-teman harus aktivitas beriklan dan mencari prospek. Udah itu aja ya. Jadi saya yakin ya, ini saran saya teman-teman, di slide ini teman-teman silakan screenshot ya. Dan saya yakin setelah saya jelaskan slide ini, teman-teman pasti udah ngerti ya. Oh ternyata kan saya join dengan eksperimen tuh supaya bisa closing harus melakukan aktivitas beriklan gitu teman-teman. Jadi clear ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Kang, saya iklan, saya menawarkan produk apa yang harus saya tawarkan? Nah, teman-teman semua, beruntungnya di Kalimantan proyeknya banyak. Udah mah banyak, variannya juga beda-beda. Kemudian juga keunggulannya pun beda-beda tiap proyek. Mungkin teman-teman tadi lihat ya di company profile ada Ciwidey, ada Anyer, ada Ciater gitu kan. Ada Granada Land Bogor, ada Greenfield gitu kan, ada Tonpos. Nah, teman-teman harus tahu bahwa setiap proyek itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi nggak sama, teman. Contoh, Granada Land Ciwidey, ya, itu kondisinya itu berada di Ciwidey yang mana suhunya tuh dingin, iklimnya iklim dingin. Yang mana di sana tuh tanahnya subur, bisa ditanami dengan stroberi. Ya, konsepnya sama. Ya. Kemudian ada Ciater, kawasan sejuk, ya, di mana dalam kawasan itu terdapat air terjun terbesar di Kabupaten Subang. Dalam kawasan, teman-teman, dalam proyeknya loh, ya bukan di luar, dalam kawasannya. Ada air terjunnya coba. Luar biasa nggak? Granada Land, ini kawasan kafling wisata terbesar di Bogor Timur. Ini memang terbesar. Anyer misalkan ya, Granada Anyer itu keunikannya adalah di sana ada sungai yang mengalir nempel dengan proyeknya. Gitu. Jadi kalau konsen di tanah di sana tuh kalau mau renang di sungai itu enak ya, tinggal jalan. Dan itu sungainya emang beneran bersih, jernih, dan alirnya juga ada, teman-teman. Ya, nah itu. Jadi teman-teman, karena proyek kita ini banyak, punya keunikannya tersendiri. Artinya apa? Kita memiliki opsi. Ya, kita bisa menawarkan tanah sesuai dengan keinginan konsumen. Misalkan konsumen nanti teman-teman nawarin ya, walaupun teman-teman fokus satu proyek dulu nih. Jadi saran saya teman-teman meskipun proyeknya banyak, karena saya teman-teman tetap fokus jualan satu proyek dulu. Jangan serakah. Kang, saya pengen jual semua proyek, ya silakan. Kalau teman-teman sudah menguasai semua proyek, silakan bangga ya, tawari. Tapi biasanya kalau marketing baru ya, apalagi yang baru gabung itu bakal kebingungan tuh kalau suruh jual semua proyek. Jadi saran saya teman-teman fokus aja jualan satu proyek ya. Kemudian ketika teman-teman nanti menawarkan, nanti konsumen minta request kan, Kang, saya mah pengen tanahnya itu yang berada di iklimnya dingin Kang, dingin banget. Nah, teman-teman bisa menawarkan opsi lain. Oh ada Pak, kita ada proyek di Ciwidey. Kang, saya pengen beli tanah dekat sungai Kang, yang alirannya jernih, ya deras. Oh ada Pak di Anyer. Nah gitu teman-teman. Jadi akan ada selalu opsi sehingga si konsumen tuh nggak ada penolakan kecuali nggak ada duit ya teman-teman ya. Kalau nggak ada duit ya kita tawari apa aja ya, dia nggak ada duit ya gimana gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau dia punya duit, punya keinginan investasi ya, insya Allah akan lebih mudah. Ya, ini teman-teman, jadi saran saya produk fokus yang bisa teman-teman tawarkan untuk pertama kali adalah teman-teman coba tawarkan proyek Granada Land ya. Kenapa Granada Land? Karena di sini tuh kita akan satu-satunya ya kafling wisata terbesar di Bogor Timur ya, dengan fasilitasnya lengkap, dan kita sudah terjual lebih dari 1.100 unit ya, 1.200 unit lah tepatnya ya. Bayangin teman, artinya cuma sisa dikit lagi ya di Granada Land ini teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman, saran saya teman-teman fokus dulu jualan satu proyek ya. Tadi kalau misalkan ketika teman-teman nawarin, konsumen pengen request yang lain, contoh misalkan, aduh Kang, Granada Land kemahalan, saya budgetnya ada nih 50 juta atau 45 juta. Nah, teman-teman tawarkan di Gardenfield atau di Anyer yang itu teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada video ya Granada Land, silakan teman-teman terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman kalau mau saran saya kalau mau mempelajari produk itu nggak perlu
tunggu itu ya. Mending putar aja video ya, teman-teman simak aja videonya ya. Kalau ada yang nanya-nanya nanti silakan tanyakan ke koordinator marketingnya masing-masing. Nah, ini ya teman-teman. Jadi teman-teman produk fokus yang teman-teman ini ya fokus ya. Yang teman-teman tawarkan adalah produk Granada Land. Jadi lokasinya di Tanjung Sari Bogor. Jadi kita menawarkan suatu proyek tanah camping dalam area wisata ya. Dan insya Allah nanti kita ada pesantren properti, pesantren properti yang udah di pendaftarannya. Di sana ada pesantren, ada area wisata, ada Freeport, ada. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya. Nah, lokasinya di mana Kang Granada Land ini? Lokasinya kita ada di Bogor Timur ya, di jalur Puncak 2. Ya, jadi teman-teman harus tahu. Sekarang ini orang-orang tuh sedang tertarik untuk investasi tanah di daerah jalur Puncak 2 Bogor. Ya. Saking banyaknya peminatnya gitu kan. Makanya kita jual di Granada juga udah ribuan unit ya. Ya, udah ribuan unit ya, dan ini lokasinya itu di Tanjung Sari Bogor ya. Tepatnya di mana Kang? Jadi teman-teman kalau mau ke desa ke Granada ini, kalau dari arah Jakarta nih, keluar di tol Cibubur. Nah dari Cibubur teman-teman tinggal ikuti aja jalur ke arah Tanjogi, ke Jonggol, Jalan Tanjogi ke Cianjur, Cariu. Nah teman-teman tinggal ikuti maps. Insya Allah teman-teman bisa sampai di Granada Land. Ya. Nah mungkin teman-teman bertanya, Kang, saya mah ada rumahnya di Tangerang. Kang, saya mah rumahnya di Jakarta, Kang. Kang, saya mah rumahnya di Bogor, misalnya, atau mana Bekasi, misalkan ya, Depok, misalkan. Nah, saya jawab teman-teman. Jadi teman-teman semua, proyek yang teman-teman nanti pasarkan, ini adalah proyek investasi tanah. Ya, jadi bukan untuk hunian, ya. Tujuannya adalah orang beli tanah untuk menggerakkan investasi jangka panjang. Ya, dan teman-teman harus tahu bahwa mayoritas konsumen Granada Land 60% itu orang Jakarta. Yang beli tanah di Granada Land itu ada 60% orang Jakarta, ya. Kemudian ada lagi 10%-nya orang Bekasi, 10%-nya lagi orang Depok, ya. Orang Tangerang, sisanya orang Bogor. Jadi orang Bogornya mah sedikit teman-teman yang beli Granada Land. Justru yang banyak tuh orang Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Justru yang banyaknya orang Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Ya, kenapa kok orang Jabodetabek yang beli? Ya karena mereka mau beli tanah di mana coba? Di Jakarta ya. Semeter aja udah 10 juta, 15 juta ya, 20 juta ya. Bekasi semeter udah berapa ya? 3 jutaan ya, sampai 6 juta, 10 juta ya. Mahal teman-teman di kota tuh. Ya. Nah, mayoritas orang perkotaan itu saat ini tuh lagi nyari tanah di mana ditujukan untuk investasi jangka panjang, dibangun villa, untuk healing lah keluarga, untuk berkebun. Nah, maka dari itu Granada ini jadi suatu solusinya. Alhamdulillah ya, yang beli di Granada itu ada orang TNI, PNS, usaha ya, bahkan ada dari usaha PT Sampurna ya. Ownernya beli juga tuh ya, saudaranya. Pengusaha Jakarta itu banyak pegawai ya, banyak yang beli di Granada karena mereka udah jenuh dengan kondisi perkotaan. Jadi mereka tuh butuh tanah untuk yang refreshing healing gitu. Ya, nah jadi inilah solusi di Granada. Nah ini beberapa fasilitas di Granada. Kemudian ini ada lagi cuplikan video ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Granada Land, sebuah destinasi wisata yang terletak di Tanjung Sari, Bogor Timur, Jawa Barat.
Granada Land menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan menggabungkan konsep taman bermain dan wahana hiburan yang menarik. Berada di wilayah pegunungan, menjadikan Granada Land memiliki panorama alam yang memanjakan mata. Selain tempat yang nyaman dan menenangkan untuk menikmati alam, Anda juga dapat menemukan berbagai wahana dan aktivitas yang menyenangkan. Beberapa wahana yang tersedia antara lain Flying Fox, ATV Arena, area panahan, campsite, dan playground. Granada Land telah dilengkapi fasilitas yang memadai, seperti aula, area pujasera, serta sarana ibadah. Granada Land, kawasan wisata terbesar di Bogor Timur. Oke, teman-teman semua ya, sedikit tentang Granada Land. Cuma di sini saya nggak akan jelaskan banyak ya tentang produknya. Ini ada testimoni juga ya, ini beberapa ya, foto project ya. Teman-teman nanti konten-konten ini teman-teman bisa minta aja ke koordinator marketing ya. Ini beberapanya konten-kontennya, jadi di sana aktivitasnya di Granada ini udah rutin ya. Kemarin ada dari Cilengsi, kemudian ada dari sekolahan juga ada, anak-anak juga ada ya. Jadi dari komunitas juga ada. Jadi memang udah seru lah di Granada ini. Ini ya. Jadi teman-teman kalau nanti mau main ke Granada Land bisa ya, gratis teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau lihat proyeknya datang aja ke Granada Land, bilang aja ke satpam Pak saya marketing freelance gitu ya, marketing freelance Kalimantan. Insya Allah nanti tiketnya gratis, nggak berbayar. Ini ya teman-teman ya, beberapa cuplikan gambarnya ya. Saya nggak akan jelaskan terlalu panjang, intinya teman-teman saya yakin setelah tadi menyimak video ya, teman-teman udah tahu lah, oh GL itu ada tempat wisata gede, oh fasilitas yang ada di Granada itu ini, oh Granada itu view-nya bagus gitu ya teman-teman. Ya, nah ini set plan ya, ini set plan yang lama ya, kalau yang baru udah 1 hektar lah yang kita kelola. Karena kita dari blok A sampai blok L sekarang ya. Baru. Nah jadi teman-teman kalau teman-teman pasti pusing teman-teman. Iya, Kang ini nawarin gimana Kang sebanyak ini gitu ya. Nah teman-teman karena udah banyak yang sold ya, jadi Granada Land itu 92% udah terjual. Sisa cuma 10% lagi atau sekitar 100-an lah. Ya dari 1.400 unit sisa 100 unit lagi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menawarkan suatu tanah itu teman-teman atau proyek tanah lah ya. Teman-teman jangan nyodorin Bu pilih yang mana Bu gitu. Yang kayak gitu. Kenapa? Ini saya kasih lihat gambar teman-teman yang masih set plan. Itu saya tanya, teman-teman silakan ini set plan. Teman-teman mau milih blok yang mana? Saya tanya. Ini misalkan teman-teman konsumen, saya sales misalkan ya, saya marketing. Nawarin kayak gini, bingung atau teman-teman? Bingung lah Kang, itu saya nggak tahu blok A apaan ini Kang gitu. Blok C di mana, D di mana gitu. Di mana? Nggak tahu gitu teman-teman. Benar nggak? Ya. Nggak tahu solusinya gimana dong Kang. Jadi teman-teman kalau ada customer atau konsumen nanya rekomendasi blok unit yang mana misalkan ya, atau teman-teman pengen nawarin blok unit yang mana, saran saya teman-teman wajib nanya ke koordinator marketingnya ya. Itu siapa nih kayaknya ya, koordinator marketingnya ya, antara Kang Andri atau Kang Ano gitu kalau nggak salah ya. Nah tanya tuh ya ke koordinatornya teman-teman ya, Kang saya ada bayar nih tertarik Granada Land, kira-kira blok yang bagus yang mana ya. Nah kita tanya lagi konsumen, ibu pengen beli atau bapak ya, ibu atau bapak ya, ibu beli tanah di Granada Land, pengen tanah yang kayak gimana Bu? Kita nawarin opsi ya, yang pertama view-nya yang bagus atau yang dekat fasilitas Bu ya. Oh saya pengen yang view-nya bagus Kang. Oke, nah ada nih Bu di blok L, kebetulan blok ini baru buka Bu, pemandangannya bagus, bisa lihat gunung, bisa lihat sawah, bisa lihat sungai. Nah gitu teman-teman nawarin. Oh Kang saya pengen yang fasilitas, dekat fasilitas. Oh boleh nih Bu ya, ada di blok A dan blok B, kebetulan kita sisa dikit lagi. Nah gitu teman-teman, nawarin kayak gitu ya. Kemudian kita di blok B ada di blok B nomor 5 nih Bu, bagus di posisinya.
Gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai nyodorin konsumen nanya, ibu pengen blok yang mana? Jangan kayak gitu. Tapi kita udah ngasih solusi sesuai dengan keinginan konsumen. Gitu. Ya supaya nggak bingung. Ya tadi kan, ya tadi teman-teman saya sodorkan plan ini, terus saya tanya teman-teman silakan pilih blok yang mana. Ya. Bingung gitu, yang mana ya kan? Gitu. Karena banyak banget ya 1.400 unit coba ya. Oke, ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, untuk Granada ini ketika kafe wisata kita jual platform 48 juta aja. Ya, ini dengan dingin dengan ukuran tanahnya 60 meter persegi ya, teman-teman. Kalau dulu mah 45 juta tuh 100. Sekarang mah 48 juta dapatnya 60 meter. Ya, jadi emang alhamdulillah di Granada itu kenaikan tanahnya itu capital gini lumayan. Ya hampir 50% lah lebih gitu. Nah, jadi teman-teman ini screenshot aja ya. Untuk booking fee saya revisi ya. Booking fee kita naik jadi 2 juta teman-teman ya. Harganya mulai dari 48 juta, dapat promo hadiah, angsuran tertingginya 3 bulan. Nah, terus kalau mau DP konsumen itu 50% dari harga kafling. Gitu teman-teman semua. Jadi saran saya nanti kan teman-teman promosi tuh ada yang nanya ya, khususnya nanyain harga. Nah, teman-teman gitu. Ya kalau nanyain harga kasih tahu aja, wah harganya 148 gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan kondisi tanahnya. Jadi harga itu bervariatif tergantung kelebihan ya posisinya. Ada yang semeternya 800.000, ada yang semeter 1.500 ada. Ada yang 900 juga ada. Terus benefitnya kalau konsumen beli di Granada itu dapat tanah mulai dari ya 60 meter mulai dari loh ya. Karena di sana tuh Granada itu mayoritas kebanyakan tanahnya 100 meter persegi. Gratis bibit murel, lagi STJB gratis, view-nya bagus teman-teman, kawasan wisata, fasilitasnya juga sudah terbangun ya. Jadi teman-teman kalau ngajak survei konsumen ke Granada itu enak, kayak ngajak liburan, bener gak ya? Jadi teman-teman kalau ngajak konsumen survei ke Granada itu jangan survei nyebutnya, jalan-jalan. Oh Pak, bisa jalan-jalan hari apa Pak? Weekend atau weekday? Oh saya bisa, jangan weekend Mas, hari Sabtu misalkan. Jam berapa gitu? Pagi, siang, sore misalkan. Oh bisanya sore, ini sore. Gitu ya teman-teman. Ya itu, ya, enaknya jual proyek wisata tuh gitu teman-teman ya. Kita ngajak orang yang mau beli itu kayak liburan. Ya coba teman-teman ngajak survei ya, isinya taruh. Survei mah panas, jauh, capek, bener gak? Gitu. Ini yang fasenya mungkin tadi udah dilihat di video ya. Ini skip ya. Bulan Expo kemarin kita udah jalankan. Ini nanti kita akan ada spesial di tanggal 20 apa ya? 25 kalau nggak salah. Bulan ya tanggal 25 ya teman-teman. Insyaallah nanti kita ada surat panggilan lain juga tanggal 25 ya. Tapi kalau teman-teman pengen awalnya dari sekarang tuh boleh banget. Cuma intinya gini teman-teman, ketika ada event-event di Granada itu adalah suatu momentum. Yang mana kalau teman-teman kalau teman-teman ngajak orang ketika momentum tersebut itu jatuhnya akan lebih mudah. Ya, misalkan Pak, ayo ikutin event Granada Fest atau Granada Earth ya. Jadi kita ada penanaman pohon di Granada, insya Allah tanggal 25 ya. Teman-teman kayak gitu. Ya, ngajak event itu. Jadi orang tuh senang. Karena di sana kan ada promo menarik. Ya. Nah ini teman-teman ya. Di sana saya screenshot aja ya. Jadi enggak saya jelaskan terlalu panjang. Intinya teman-teman semua, teman-teman sebagai marketing wajib edukasi. Ya, jadi teman-teman kalau nawarin itu yang namanya konten, benar nggak? Ya. Gimana teman-teman mau nawarin, mau jualan, sedangkan alat perangnya nggak ada, kontennya nggak ada, yaitu dengan cara minta kontennya ke koordinator. Jadi teman-teman saya nanti minta ke koordinator ya. Bang, saya minta konten-konten promo Granada ini nggak ke koordinator. Nah, oke, selanjutnya adalah teman-teman mungkin bertanya, Bang, cara jualannya gimana nih? Cara beriklannya gimana nih, Kak? Cara promosinya gimana, kan? Nah, itu ya. Mungkin teman-teman bertanya, kan tadi saya wajibkan ya, teman-teman sebagai mitra kami, yang harus teman-teman lakukan itu satu hal apa? Beriklan dan mencari prospek. Terus teman-teman nanya lagi dong, ya. Terus kan iklannya gimana, Kak? Dan prospeknya gimana? Nah, teman-teman semua, cara ngiklan, ya, nyari prospek itu ada berbagai cara. Ya, bisa pakai Facebook, Instagram, marketplace, ya, atau TikTok, atau
kayak yang sosmed yang lain lah, atau WhatsApp bisa. Cuman pertanyaannya muncul lagi, terus kan cara yang paling cepat closing pakai cara apa? Cepat, ya, dan juga gratis, ya, gretongan, ya, dan bisa dilakukan kapanpun. Ya, modalnya nggak gede kan apa? Nah, ini teman-teman cara yang mayoritas para marketing mitra lakukan adalah ketika mereka gabung pertama kali itu dengan cara optimalkan ring satu. Apa nih Kang maksudnya? Nah, jadi teman-teman gini, di sini antum ya, antum mitra di sini. Antum, saya yakin teman-teman semua di situ pasti punya handphone, benar nggak? Ya, saya yakin teman-teman saat ini sedang melihat di handphone. Gak tahu yang lagi tidur ya. Soalnya yang lagi tiduran nih ya. Saya yakin teman-teman semua punya handphone lah. Nah, di handphone teman-teman itu kan punya kontak, benar nggak? Kontak handphone ada, WhatsApp ada, BBM mungkin ada ya, Telegram, Line dan lain-lain. Teman-teman harus tahu kontak-kontak yang teman-teman miliki itu adalah database berharga. Yang mana kalau teman-teman tawarkan, insya Allah ya, akan ada closing. Nah, kemudian teman-teman juga harus sadar di handphone teman-teman itu kan ada aplikasi Facebook, Instagram. Benar nggak tuh? Coba teman-teman cek Instagramnya ada berapa followersnya. Di Facebook ada berapa temannya. Ya, nah itu teman-teman itu adalah ring satu. Jadi ring satu itu adalah database yang teman-teman miliki saat ini juga tanpa harus teman-teman mengeluarkan duit sepeser pun. Nggak harus teman-teman. Artinya apa? Teman-teman tinggal olah aja. Ya. Nah, adapun data di luar itu, marketplace itu masuk ring luar, ya, bukan ring satu, ring dua, ya, ring apa, gitu ya, ring satu tuh yang di karang satu kita ring dua tuh kayak data kerabat, ya gitu teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan Kang dengan database ini? Yang teman-teman lakukan adalah lakukan aktivitas promosi teman-teman, ya, sehari 3 kali tuh, pagi, siang dan malam, ya harus brutal teman-teman semua. Gimana cara promosinya Kang? Nah ini teman-teman contoh. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman pengen closing, ini saya sampaikan. Jadi tadi kan saya sampaikan ya, mitra itu cepat atau lambatnya closing itu tergantung seberapa kuat komitmennya. Kalau pengen closingnya cepat, mau nggak mau, teman-teman harus menawarkan juga ke seluruh kontak database teman-teman, ya. Dengan banyak yang kita tawarkan, gitu dong. Enggak? Kalau teman-teman closingannya pengen cepat, artinya apa? Orang yang teman-teman tawarkan pun harus lebih banyak, harus lebih sering. Nggak bisa teman-teman Kang, saya mah closingannya pengen cepat, tapi nawarin cuma ke 20 orang. Ya. Gimana itu bisa closing Kang? Gitu teman-teman. Atau misalkan teman-teman mikirnya gini, Kang, saya nggak mau pakai cara WhatsApp, saya pakai marketplace aja atau Facebook, ya silahkan. Teman-teman enggak, gitu. Kalau teman-teman punya cara yang lebih baik, silahkan gitu. Selama itu closing, pokoknya kan closing, benar nggak? Tapi kan yang jadi pertanyaan adalah cara closing apa nih Kang yang paling cepat, murah dan mudah? Gitu ya ini dengan data ring satu. Nah, jadi teman-teman, database yang teman-teman itu teman-teman japri ya, direct message, jangan cuma share di status WhatsApp, jangan ya, jangan cuma itu ya saya sampaikan, berarti nggak boleh ya, tetap posting status WhatsApp jangan. Tapi yang paling penting adalah di japri. Satu-satu, dicekin satu-satu. Ya, karena kalau misalkan kita cuma upload status WhatsApp, yang lihat paling berapa sih? Ya, 10% paling dari kontak WhatsApp kita. Misalkan kontak WhatsApp kita ada 1000, paling yang lihat cuma 100. Atau paling bagus ya bisa sampai 30 atau 40%. Ya bagus-bagusnya gitu, cuma jarang. Ya, biasanya 10% kurang. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita japri, insya Allah peluang kesan terbaiknya lebih besar. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teman-teman nanya lagi, Kang, japrinya gimana, Kang? Saya harus ngomong apa, Kang, kalau saya japri? Benar nggak? Ya. Tanya lagi tuh teman-teman. Nah, teman-teman, ini contohnya teman-teman. Ya. Silakan di-screenshot aja. Teman-teman tinggal copy paste aja lah. Ya. Chat-chatannya. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Yang penting action. Ya, kadang kan gitu, mitra tukang. Saya mau jual nih, tapi saya bingung ngeceknya gimana. Kang, saya bingung nih kata-katanya apa. Nah ini teman-teman saya kasih contoh. Ya, jadi teman-teman misalkan silakan japri ya. Pakai salam dulu ya, terus perkenalan ya. Terus teman-teman informasinya dapat kontaknya dari siapa. Kalau misalnya database ya, kalau data pribadi ya kasih tahu aja ya. Kita pernah ketemu dulu gitu. Terus baru teman-teman tawarkan produknya. Kayak gitu teman-teman. Insya Allah nggak akan diapa-apain kok ya.
teman-teman ngejapri menawarkan orang suatu produk, insya Allah teman-teman nggak akan dihina, ya. Nggak akan teman-teman, dicaci maki nggak akan. Ya, selama ini saya ngalami karena nggak ada tuh yang ketika nawarin dihinain dicaci maki, ya. Nggak ada tuh, paling diblokir doang, ya. Blokir juga nanti bisa dibuka lagi teman-teman, kayak gitu ya. Jadi teman-teman silakan tawarin aja, ya. Cuma gini teman-teman, ya. Yang penting adalah teman-teman tuh harus memastikan kirim konten promosi ke semua kontak yang satu dan satu sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Gitu ya teman-teman semua ya. Ingat ya. Jadi teman-teman pokoknya teman-teman setelah sesi Zoom ini beres, teman-teman nanti isi MOU. Teman-teman minta konten ke koordinator, Kang. Saya minta konten promosi nih yang tadi disampaikan Kang Ican, Granada Land ya. Minta dong Kang linknya. Nanti minta ada link Telegram tuh. Nah, teman-teman download di situ. Yang promosi ya. Kayak gitu. Terus yang paling penting adalah teman-teman ketika mau promosikan itu harus konsisten teman-teman. Tiap hari. Ya. Jangan sampai teman-teman hari ini semangat posting tiba-tiba besok lupa nggak posting lagi atau seminggu sekali posting. Jadi kelihatannya nggak niat gitu jualan. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus kalau niat jualannya harus jualan gitu. Ya, jangan setengah-setengah niatnya. Ya, posting di satu sehari 3 kali. Terus pastikan teman-teman japri itu kontak database WhatsApp-nya. Kalau teman-teman ngejapri ya ke ring 1, insya Allah nggak akan diblokir. Kecuali teman-teman ngolah data luar. Misalkan teman-teman minta data nih ke temannya, kakaknya, saudaranya. Terus teman-teman tiba-tiba diblesin tuh kontak ring 1 luar itu yang belum pernah teman-teman chat. Itu biasanya diblokir. Tapi kalau teman-teman itu ngechat ke kerabat dekat, insya Allah nggak akan diblokir. Yang jarang ya. Karena ya masa sih teman sendiri diblokir gitu ya, tega amat gitu ya teman-teman. Ya, jadi intinya teman-teman semua promosi terus sampai ada balasan atau respon dari data tersebut. Jika ada pertanyaan dari calon buyer, jawabnya nggak harus detail banget. Langsung aja ajak survei. Kenapa coba? Karena saya tahu teman-teman di Zoom malam hari ini nggak tiba-tiba jago jualan, bener nggak? Ya. Nggak tiba-tiba paham produk. Bener kan? Ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai ada alasan gini ya. Kan kita sering ada evaluasi, kita tanya dong ke kita. Bapak, Ibu, kenapa nggak jualan? Alasannya ada bilang gini, oh karena saya belum paham produk. Alasan gitu. Jangan lihat jualan gitu ya teman-teman. Karena apa? Ya kalau nggak tahu produk ya tanyalah ke koordinatornya gitu ya teman-teman. Ada konsumen nanya apapun itu ya tanya ke koordinatornya dong gitu ya. Bukan berarti nggak jualan gitu. Ya nggak kayak gitu juga gitu ya. Artinya teman-teman tawari aja ya. Ketika ada pertanyaan dari customer yang teman-teman tahu, ya teman-teman minta jawaban bantuan ke koordinatornya. Maka dari itu teman-teman wajib banget nih nge-save kontak koordinatornya ya. Nah, komisinya berapa Kang? Nah, komisinya khusus proyek Bogor Timur itu 10% dari harga net covering. Ya, ingat teman-teman sama saya di screenshot ya. Terus untuk komisi proyek lain gimana Kang? Itu menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman setiap daerah itu komisinya beda-beda. Nah di Bogor Timur ini komisinya lumayan gede teman-teman. Ya lumayan gede, cuma emang produknya udah mau habis. Ya. Jadi teman-teman semua ini komisinya. Ya jadi kan mungkin teman-teman tadi nanya, Kang itu komisinya kok gede ya? Emang komisinya juga kita gede ngasihnya teman-teman. 10% loh dari harga net covering. Hitungnya gimana Kang? Jadi misalkan teman-teman closing nih, harga coveringnya 60 juta. Komisinya berapa? Jadi harga covering dikurangi biaya legalitas, 1,5 juta dapatlah harga netnya 55 juta. Nah 55 juta itu dikali 10% dapat 5.500.000. Itulah komisi yang teman-teman dapat. Ya, ngerti teman-teman semua ya? Lumayan nggak tuh? Lumayan banget teman-teman. Ya, lebih gede daripada UMR. Ya, kalau UMR mah harus kerja dulu 30 hari ya. Sehari 8 jam kerja, ya bahkan lebih. Ya, kalau kita alhamdulillah enggak. Kalau jualan gitu enaknya ya. Teman-teman bisa dapatkan uang kapanpun sesuai dengan tergantung dari seberapa kuat usaha teman-teman semua. Ya, yang jadi masalah itu adalah teman-teman tuh pengen dapat duit cepat, tapi actionnya nggak ada. Nah itu yang jadi masalah teman-teman ya. Jadi juga kadang greget kalau kayak gitu. Ya. Pengen dapat duit tapi nggak gerak gitu loh. Ya gimana gitu. Ya. Ini teman-teman intinya teman-teman silakan optimalkan yang satu ya. Nah terus ini materi terakhir teman-teman ya, selain teman-teman ikhtiar duniawinya, teman-teman pastikan jangan ikhtiar langit. Ada 9 jurus langit yang harus teman-teman amalkan.
Ya, yang pertama sedekah, silaturahmi, doa ibu, syukur, sholat malam, istighfar, sholat doa, prasangka baik, dan menikah, teman-teman. Ya, teman-teman lakuin jurus langit ini, walaupun nggak 99-nya, insya Allah ngefek, teman-teman. Percaya deh. Ya, karena apa? Karena ini berdasarkan Al-Quran, teman-teman, bukan kata saya. Ya. Saya mah hanya menyampaikan saja, ya, teman-teman. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran dan hadis. Ya. Ini benar, teman-teman. Contoh istighfar. Itu beneran. Beneran Allah mudahkan rezekinya, Allah cukupkan. Sedekah tuh, apalagi sedekah, teman-teman. Ya. Insya Allah akan Allah tambahkan. Ya. Terus silaturahmi, minta doa ibu. Ya, teman-teman jalankan ini. Ya, silakan, teman-teman. Ya. Insya Allah ngefek. Ya. Saya ngerasain ngefek, walaupun nggak 99-nya dijalanin. Misalkan cuma 5 poin lah. Ya, walaupun cuma 5 poin aja, itu ngefek. Bahkan 1 poin aja ngefek. Ya. Contoh apa? Istighfar, sholat duha. Karena emang ada beberapa hadis-hadis ya menyampaikan apa, dan juga di Al-Quran ya, kutipan Al-Quran ya, menyampaikan bahwa dalam mengamalkan ini akan dicukupkan skala kebutuhannya dan bahkan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah itu, teman-teman ya. Jadi kadang kita tuh gini ya, Kang, saya tuh usaha udah maksimal sebetulnya, benar gak ya? Udah pakai cara A, cara B misalnya, kerja aja sampai lembur, Kang. Tapi kok saya ngerasa gitu-gitu aja. Ya mungkin teman-teman pernah ngalamin kayak gitu ya. Saya juga pernah kayak gitu, teman-teman. Ternyata gini, teman-teman, masalahnya. Oh, ternyata bukan masalah dari ya duniawinya, teman-teman. Ternyata ada jurus langit yang belum dijalankan, atau amalan-amalan yang Allah anjurkan tapi nggak kita jalankan, sehingga kita ngerasa berada di kehidupannya gitu-gitu aja. Itu, teman-teman. Nah, tapi ketika dijalankan ini, itu masya Allah, teman-teman ya. Yang pertama itu memang ya segala dimudahkan lah ya rasanya itu ya. Terus beban pikiran tuh nggak serumit apa gitu loh ya, nggak serumit mikirin dunia gitu loh ya. Jadi dunia itu hanya sekedar nggak ada di pikiran gitu loh. Jadi ya gimana ya teman-teman rasain lah ya. Kalau saya gitu, saya udah dunia apa sih gitu kan ya, tapi ya alhamdulillah rezeki mah dicukupkan gitu, buat beli cukup, misalkan ya, motor cukup, mobil cukup, misalnya cukup gitu ya, membuka usaha cukup gitu, teman-teman ya, alhamdulillahnya gitu loh ya. Itu, teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman itu bisa saya sampaikan ya. Insya Allah nanti kita akan ada sesi selanjutnya ya, termasuk juga training-training yang akan disampaikan oleh Pak Yadi ya. Mungkin ini kita pun ada training offline banyak teman-teman ya. Dan nanti teman-teman mendapatkan fasilitas training online maupun gratis. Ya, intinya teman-teman, pokoknya teman-teman harus konsisten aja fokus di sini. Insya Allah kita bantu. Perkenalkan, saya Fahmi dari Cibubur. Alhamdulillah kesan saya mengikuti training ini menjadikan saya lebih bersemangat, termotivasi tinggi, dan banyak ilmu yang didapat pada hari ini. Saya Lidi dari Bekasi. Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk hadir di acara training ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Novianti. Setelah mengikuti workshop strategi closing ini, membuat saya termotivasi untuk lebih giat lagi, dan kita semua bisa komit. Nama saya Dennis Sponsor. Alhamdulillah dari ilmu yang saya dapat bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Lebih yakin, lebih pede, bisa melangkah untuk menggapai closing. Oke, nah itu teman-teman ya. Nah, kita juga ada beberapa program, terus reward tambahan. Jadi teman-teman nggak cuma ngandelin komisi, tapi bisa dapatkan reward ya. Nah, oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya teman-teman silakan untuk mengisi akademi bersama, karena di situ nanti akan dijelaskan terkait berapa komisinya, teman-teman tuh harus ngapain gitu ya. Lebih jelas lah. Jadi teman-teman, supaya kita tahu komitmen teman-teman semua. Jadi wajib teman-teman setelah sesi Zoom ini beres langsung isi AKTM dulu gitu
ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah sudah 1,5 jam ya teman-teman, nggak berasa nih saya ngomong terus dari tadi ya, tapi alhamdulillah teman-teman bisa tetap stay ya dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan teman-teman semua minta sama Allah gitu kan, ini jalan mungkin yang teman-teman cari gitu, ini mungkin bukan suatu kebetulan teman-teman, tapi ini suatu jalan yang Allah kasih buat teman-teman semua. Oleh karena itu silakan teman-teman manfaatkanlah momentum ini, manfaatkanlah fasilitas di Iskariman, karena niat kami itu ini membantu teman-teman semua untuk closing ya, untuk mendapatkan rezeki tambahan, untuk mendapatkan ilmu tambahan, untuk sama-sama ya, nggak cuma ngejar dunianya, bahkan kita sama-sama ngejar akhirat ya, gitu teman-teman. Makanya nanti pun di Iskariman itu teman-teman nggak cuma diajarin tentang jualan, tapi tentang materi-materi agama juga gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Saya kembalikan Pak Yandi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penyampaian materinya. Bagaimana teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, tetap semangat atau tidak semangat nih? Saya ingin tahu dulu, semangat tidak? Masya Allah, apakah semangat semua Bapak Ibu semuanya? Saya mendapatkan pencerahan dari Kang Ihsan ya, Coach Ihsan Muhammad Ihsan gitu. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan rezekinya, dilanjutkan semua usahanya yang lainnya gitu kan. Baik Bapak Ibu semuanya, sedikit sebelum masuk kepada akan MOU gitu kan. Kami sampaikan lebih dahulu ada satu training juga tambahan tadi mungkin sampaikan oleh Kang Ihsan sedikit, tapi ini harus saya sampaikan juga gitu kan. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari sebuah agenda kita untuk bagaimana kita bisa menjemput sebuah closingan gitu kan Bapak Ibu semuanya ya gitu kan. Apa itu? Ini dia Bapak Ibu semuanya, saya izin share dulu ya. Jadi ada training yang namanya training spiritual basic mentality gitu kan. Jadi ini salah satu program dari Iskariman Syariah gitu kan. Ini for marketing property, insya Allah sebagai skill jago jual marketing property yang akan mendobrak Bapak Ibu semuanya bagaimana kita bisa closing gitu kan, bisa merubah mindset kita yang tadi ya kurang semangat tambah semangat gitu kan. Insya Allah akan dilakukan di hari Sabtu 17 Juni 2003 pukul 8.45 sampai pukul 14.00. Ini acaranya offline, ini seharian tuh, seharian full offline gitu kan di kantor kami, kantor Iskariman Syariah gitu kan. Ini gratis gitu kan. Alhamdulillah materi training ini udah saya sampaikan juga udah ke seluruh Nusantara gitu kan, dari Sabah sampai dengan Merauke gitu kan. Sekarang saya akan sharingkan di Iskariman Syariah. Nanti insya Allah hari Sabtu tanggal 17 Juni 8.45 sampai pukul 14.00 gitu kan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan suatu manfaat yang lainnya. Alhamdulillah banyak mitra-mitra kami setelah mengikuti training ini mereka baik yang closing gitu. Kenapa? Mereka terbuka mindsetnya dan yang lainnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah untuk informasi itu akan sampaikan melalui para leadernya masing-masing atau KM, koordinator marketingnya. Insya Allah, alhamdulillah sini sebelum kita akan MOU, saya minta waktu mungkin 2-3 menit ya. Jadi insya Allah ada 2 marketing koordinator marketing pilihan gitu kan. Yang pertama ada Kang Andri, yang kedua ada Kang Ano. Jadi kalau Kang Andri itu Bapak Ibu semuanya itu sebagai koordinator marketing, dia ada di grup 108. Di Bapak Ibu semua mitra 108 itu koordinator marketingnya Kang Andri, sedangkan berikutnya adalah Kang Ano adalah sebagai koordinator marketing di grup 113 atau 113. Mereka semuanya dua-duanya adalah koordinator marketing yang telah banyak mengajak para mitranya untuk sampai closing. Bukan 1-2 orang, bahkan puluhan yang telah mereka ajak mitra-mitranya sampai bisa closing. Mereka latih dari 0 sampai dengan closing gitu kan. Insya Allah gitu kan. Saya pengen sama Kang Ihsan lagi. Nanti ada waktunya tersendiri sama Kang Ihsan. Tidak seperti itu. Ada tugasnya masing-masing Bapak Ibu semuanya seperti itu. Baik, saya sapa dulu mungkin Kang Andri. Kang Andri, assalamualaikum Kang Andri. Ada. Suaranya, mohon izin Kang Andri, bisa? Boleh suaranya dulu. Nah, mangga saya minta 2-3 menit mungkin silakan untuk perkenalan terlebih dahulu, mangga Kang Andri, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan, saya Andri.
Saya selaku koordinator marketing ya. Untuk saat ini saya pegang di grup 108 ya. Betul Pak Edi? Ya, betul 108, betul. 108. Ya, jadi nanti untuk sepanjang perjalanannya teman-teman menjadi mitra, nanti koordinasi dengan saya. Mau ada yang belajar tentang dunia properti, mungkin masih banyak yang baru ya. Jadi pengenalan properti dulu boleh, atau mungkin sudah ada yang expert nih. Udah ada yang sering jualan perumahan subsidi, komersil atau yang lain-lain, atau ruko gitu ya. Tapi mungkin ini dunia baru ya di Kafling, boleh juga kontak saya gimana caranya. Atau mungkin yang sering beriklan, yang jualan produk lain gitu ya. Gimana cara berikan di propertinya, bisa juga. Atau mungkin mau sekedar kenalan dulu, kopdar dulu, boleh juga, ayo. Atau mungkin ada yang mau ngebahas apa, mungkin di grup 108 mungkin lagi rame tentang riba, nggak apa-apa, yuk kita sama-sama diskusi dengan kepala dingin. Masya Allah, dasar. Intinya Kak Andri siap bantu ya, apapun yang Siap bantu, betul. Ya. Oke, bahkan sampai setting WA bisnis pun siap bantu ya. Ayolah. Ayo. Insya Allah bisa. Jadi kalau boleh tahu bocoran Kak, kalau Akang udah banyak berapa orang mitra yang dibantu Kang sampai closing booking sampai closing, ada nggak kira-kira berapa? Banyak, nggak tahu. Udah ya ada puluhan lah. Udah puluhan banyak ya, Masya Allah, puluhan, mendekati ratusan Insya Allah. Kayaknya udah lupa berapa orangnya ya. Banyaknya, gitu kan. Baik Bapak Ibu semuanya, ini yang namanya marketing, mereka juga sebagai marketing dari Syariman, mereka udah terbiasa mengclosingkan, gitu kan. Mereka udah terbiasa dan mereka siap membantu Bapak Ibu semuanya, gitu kan, memberikan waktunya, uangnya untuk berdiskusi. Nanti untuk hal-hal iklannya juga nanti siap dibantu semuanya, gitu kan. Baik, berikutnya untuk Bapak Ibu semua yang tergabung di mitra 113 ataupun 113, insya Allah koordinator adalah Kang Ano. Mangga silakan Kang Ano untuk perkenalkan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman semuanya di Skariman Academy. Perkenalkan saya dengan Ano. Insya Allah nanti untuk grup 113 kedepannya nanti bakal koordinasi dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa closing bertubi-tubi dalam waktu dekat. Amin ya Allah. Bisa menghasilkan puluhan juta dalam minggu ini. Amin. Insya Allah apapun itu bisa dikomunikasikan langsung aja, nanti apapun yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ano. Ya, Masya Allah. Ini pun juga sama, Kak Ano juga jago jualan, sales yang luar biasa di Skariman Syariah. Beliau akan memberikan waktu luangnya untuk berbagi sharing bersama Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua di sini. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat, gitu kan. Bahkan Kak Ano sama Kang Andi ini beliau siap diganggu jam berapapun Kang ya. Ya, insya Allah Pak, siap. Oh, tuh kan, Masya Allah siap. Bahkan kalau boleh tahu Kang Ano, bocoran dong berapa mitra yang udah pernah di-closing kan? Alhamdulillah kita mungkin lebih dari 20 orang ya untuk closing. Lebih 20 orang ya. Alhamdulillah. Yang penting rajin buat teman-teman di sini, yang penting rajin posting-posting. Apabila misalkan dari postingan teman-teman udah ada mulai yang bertanya, ketika misalkan teman-teman belum paham produknya, boleh nanti dialihkan gitu. Nanti kita bantu buat ending seperti itu. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, Masya Allah, 2 KM ini atau 2 KM koordinator marketing ini siap bantu Bapak Ibu semuanya. Mulai dari nol ya Kang ya? Mulai dari nol. Dari nggak bisa sama sekali sampai bisa closing. Masya Allah, dasar. Berapa Kang bayarnya Kang? Boleh tahu? Gratis. Insya Allah kita itu semuanya gratis. Yang penting Masya Allah. Betul. Berarti cukup bayar dengan doa terbaik aja Kang ya. Doa terbaik buat kami semua di sini ya. Betul. Jadi Bapak Ibu semuanya bayar dengan doa terbaik. Silakan mau curhat apapun juga boleh kepada koordinator marketingnya. Silakan mau curhat apapun juga silakan. Kang ini gimana jualan seperti apa? Kang seperti ini bantu. Insya Allah mereka siap bantu Bapak Ibu semuanya. Mereka justru yang saya tahu itu koordinator marketing itu akan senang ketika mitranya wafri, diskusi, minta arahan. Itu senang banget. Ketimbang mitranya yang ini dia mau nggak sih? Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, berikutnya kita akan ada akar emoji sebagaimana disampaikan oleh Kak Ihsan ya, sama Kak Ihsan sampaikan. Kita ada akar emoji terlebih dahulu.
agar kita lebih serius dalam memahami, menangani seperti apa mitra marketing. Karena ketika tidak ada akad MOU, Bapak Ibu semua closing, nggak cair fee-nya tuh Bu, sayang kan? Masya Allah, sayang banget. Kang, saya udah cair, Kang, udah closing. Tapi dicek oleh finance, kok nggak ada akad MOU-nya? Ya nggak bisa, Bu, nggak bisa cair. Makanya Bapak Ibu semuanya, yuk kita akan MOU dulu. Saya akan akhirnya saya sharekan di mana saya akan share di chat-nya ya Bapak Ibu semua ya. Silakan Bapak Ibu semuanya share di chat, silakan untuk diklik, ya kan? Udah saya share, silakan diklik kemudian diisi Bapak Ibu semuanya ya. Kenapa aku diisi? Agar kita benar-benar apa namanya serius dalam mengambil ini semuanya gitu kan. Jika udah diisi, maka Ibu semuanya Bapak Ibu semua silakan untuk di chat, akan ibunya diklik. Saya sudah kirim di kolom chat. Nanti saya akan share. Nanti hasilnya setelah diklik, nanti seperti ini Bapak Ibu semua ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Silakan untuk diisi. Kemudian di sini juga ada apa namanya kait dengan akad MOU-nya. Sebagaimana disampaikan oleh tadi Kang Ihsan ya, bagaimana kita untuk serius dalam menjalani akad-akad ini gitu kan. Insya Allah akad ini sesuai dengan syariah. Silakan Bapak Ibu semua isi gitu kan. Nanti bersama-sama kita arahkan atau sama-sama kita bantu. Jika ada kesulitan, maka silakan boleh bertanya langsung, juga boleh di kolom chat juga, maka silakan. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya, maka silakan. Jika sudah diisi atau ada MOU-nya, maka silakan diisi kolom chat-nya. Alhamdulillah sudah seperti itu. Maka silakan. Akad MOU-nya tidak ada password ya, bisa. Tidak ada password. Nanti jika sudah diisi, Bapak Ibu semuanya langsung mengisi kolom chatnya dengan mengisi alhamdulillah sudah diisi, alhamdulillah sudah. Oh iya, itu password emailnya, password email Bapak Ibu semuanya ya. Jadi masuk ke email, nanti maksudnya email Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Jadi password Bapak Ibu semuanya, nanti emailnya juga email password Bapak Ibu semuanya, bukan password kami gitu kan. Jadi password email yang punya Bapak Ibu semuanya. Jadi emailnya apa, nanti berikutnya passwordnya Bapak Ibu semuanya. Jangan diisi di sini Bapak Ibu semuanya, diisi di kolom chat ya. Bukan diisi di sini. Silakan diklik Bapak Ibu semuanya. Diklik di kolom chat. Silakan diklik di kolom chat, saya ulangi share lagi, silakan di kolom chatnya diisi untuk mengisi kata bunyinya. Jika sudah mengisi, nanti boleh silakan Ibu semuanya untuk mengisi menjawab alhamdulillah sudah diisi gitu seperti itu. Silakan dibaca. Jika ada kesulitan yang lainnya, maka boleh didiskusikan bersama kami di sini gitu kan. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, jadi ini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawabnya insya Allah nanti kita arahkan atau kita sampaikan kepada koordinator marketingnya langsung ya di grupnya masing-masing gitu kan, biar tidak kelamaan juga gitu. Karena kalau diskusi pasti panjang diskusinya, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada saya lihat juga banyak pertanyaan gitu kan, seperti itu. Ya, jika Bapak Ibu semuanya lupa passwordnya, boleh di copy dulu linknya, nanti disimpan di WhatsApp atau di mana saja, nanti bisa diisi juga gitu kan. Takut passwordnya lupa gitu kan, jadi bisa digunakan besok paginya kalau memang bisa buka email yang baru gitu kan. Silakan Bapak Ibu semua, jadi soal ini tidak ada sesi tanya jawab, sesi tanya jawabnya langsung nanti di kolom WhatsApp bersama para koordinator marketingnya langsung. Apa yang ditanyakan tadi saat Kang Ihsan menyampaikan materinya gitu kan. Di situ juga banyak pertanyaan, insya Allah akan dijawab tuntas oleh para koordinator marketing gitu kan. Kenapa? Karena kalau ketika ada sesi tanya jawab itu waktunya tidak akan cukup di sini, pasti banyak pertanyaannya gitu kan. Seperti demikian. Alhamdulillah, terima kasih kepada ini Pak Wildan atau Bu Wildan, Pak Wildan ya. Sudah submit, alhamdulillah, terima kasih. Maka siapa lagi yang lainnya yang sudah submit? Oh Bapak tuh, Masya Allah. Mohon Bapak, atur nuhun. Atur nuhun Pak Wildan gitu kan. Gitu kan.
Mangga linknya saya kirimkan kembali, silakan. Nah, ini linknya silakan Bapak Ibu semuanya bisa isi lagi, gitu kan. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah ngisi link Zoom-nya, gitu kan. Passwordnya password email Bapak Ibu semua ya, gitu. Jadi passwordnya password email Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah juga ada sebagian udah masuk, udah kita apa namanya beberapa yang sudah submit ke kami. Alhamdulillah, terima kasih, gitu kan. Mohon izin yang nggak bisa buka, kenapa nggak bisa bukanya? Dimasukkan emailnya, kemudian password Bapak Ibu semuanya. Enggak, silakan kalau bisa buka. Kenapa nggak bisa bukanya? Klik aja yang asik akad MOU Bapak Ibu semuanya. Saya share lagi, boleh. Silakan linknya dibuka dan diklik. Silakan linknya dibuka, kemudian baik, jika kesusahan ada di grup gitu kan ataupun di channel chat, coba kami bantu, mungkin Kang Zahid atau Mbak Syarita bisa bantu untuk share di grup WhatsApp-nya mungkin, kalau gimana? Mangga, silakan Kang Zahid atau Mbak Syarita bisa share. Oke, Bantu. siap. Ya, alhamdulillah. Ini Kang Zahid juga salah satu tim dari rekrutmen juga, Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum itu boleh Kang Zahid boleh kenalan dulu, silakan. 1 menit saja. Enggak, silakan. Ya baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahid di bagian training center yang insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua jika membutuhkan info-info terkait dengan MOU, kemudian proses-proses teknis daripada proses pendaftaran Bapak Ibu semua sebagai mitra. Domisili saya ada di Cibarusah. Bagi Bapak Ibu yang dekat mungkin bisa main. Masih bujangan beliau, masih mencari pasangan. Ya, bangga. Jadi kalau Kang Zahid itu bukan untuk closingan Bapak Ibu semuanya, tim training center terkait dengan administrasi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang ingin pendaftaran awal kepada beliau. Beliau akan memasukkan data-datanya. Jadi ketika datanya sudah masuk, akan diserahkan kepada para KM-nya. Enggak, Kang Zahid bisa di-share di grup biar lebih enak membacanya, mungkin karena ada kesusahan juga teman-teman semuanya yang susah di kolom chat-nya gitu kan. Boleh juga. Enggak, Kang Zahid sudah bisa dibantu mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sekarang udah pukul 21.30, waktu udah menunjukkan yang luar biasa. Ya, terima kasih kepada Bapak Syahputra gitu kan sudah mengisi form MOU-nya, dan yang lainnya bangga kita tunggu gitu kan. Pada Ibu Pipi ya. Ibu Pipi alhamdulillah sudah capit, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Siro. Nanti insya Allah kita tunggu dari Kang Zahid ya. Insya Allah akan menyampaikan juga yang kesulitan di kolom chat, nanti akan kirim juga di kolom di grup ya, di grup WhatsApp-nya untuk kirimkan akad dan MOU-nya. Seperti demikian. Enggak, Kang Zahid sudah? Saya bantu juga. Enggak, Bapak Ibu semuanya. Sudah kita kirimkan juga akad-akadnya. Enggak, silakan. Kang Zahid sudah mengirimkan juga untuk 103 sama 103 sama 108. Bapak Ibu semuanya silakan akademinya diisi juga gitu kan. Mudah-mudahan kita tambah maksimal lagi dalam closingan-closingannya gitu, seperti ini. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah melakukan akad MOU gitu kan. Allah mudahkan closingannya ya Allah. Allah mudahkan lancarnya. Allah lancarkan segala apa yang maksud hajatannya gitu, seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya akan share izin sambil kita mengisi MOU bagi Bapak Ibu semuanya sudah. Saya sekali lagi ulang terkait dengan ada sebuah kegiatan. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan Iskaripan Syariah yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 17 Juni
2023. Apa itu spiritual basic mentality? Bapak Ibu semuanya bisa simak baik-baik. Kita menamakan training sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sedikit simak sambil menunggu ataupun yang lainnya. Teman-teman yang lain mengisi akad MOU-nya gitu kan. Jadi insya Allah tanggal 17 Juni kita ada training spesial, training eksklusif gitu kan bagi mitra-mitra yang sungguh-sungguh untuk menjalani terkait dengan namanya akad ini. Gitu. Insya Allah kedepannya tanggal 10 Juni dan insya Allah kita ada juga temu owner. Siapa sih owner di Sekariman ini gitu kan? Omsetnya yang luar biasa. Wah, beliau buka omsetnya bukan 1-2 juta, udah miliaran per bulannya. Ibu semuanya. Baik, 17 Juni di mana tempatnya di Cikarang, ya di kantor KB ya, kantor Cikarang, di Sekariman Properti Syariah, gitu kan. Insya Allah. Nanti lebih lengkapnya nanti akan kami share juga share log-nya dan yang lain-lainnya, gitu kan. Share log, kemudian tempatnya seperti itu. Nanti jangan khawatir, Pak Ibu, nanti kita siapkan makan gratis, makan siang gratis, lainnya semuanya konsumsinya. Jadi kita pokoknya semua betul-betul free, gitu kan. Jadi nggak ada bayar sedikit pun. Jadi dalam kategori ini kami betul-betul owner kami itu Pak Gunawan, beliau memberikan semua pelatihan itu bersifat gratis, tidak ada bayar. Cukup bayar doa dengan doa-doa terbaik buat kebaikan kita semuanya, seperti itu. Seperti Masya Allah gitu kan. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, mangga silakan semuanya untuk kakak MOU. Karena waktunya mungkin sudah terlalu malam juga, Bapak Ibu semuanya silahkan nanti akan MOU dan juga ya ada di grup masing-masing, khawatir kelamaan, gitu kan, karena juga beberapa para mitra udah izin lab gitu kan, tidak bagus juga kita melihatnya. Saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan tetap semangat dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun juga. Saya doakan juga, insya Allah tetap memberikan yang terbaik untuk siapapun juga, gitu kan.
Ya, insya Allah tanggal 17 itu offline ya. Ya, sekali lagi saya doakan Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita terbebas, terjerat dari yang namanya bebaskan dari kemaksiatan, bebaskan dari riba, bebaskan dari sempitnya rezeki. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dilancarkan semua maksud-maksudnya, semua hajat-hajatnya gitu kan. Dan insya Allah kita akan tetap memberikan yang terbaik kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun juga. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Yadi Mulyadi, sampai ketemu di offline nanti seperti apa pelatihannya dan yang lain-lainnya. Insya Allah kita lebih dekat, insya Allah akan lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada closingannya. Yang sudah mengisi MOU silakan. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum silakan dilanjutkan, kami tunggu gitu kan, kami tunggu. Nanti linknya udah dikirimkan di grup WhatsApp ya kan 108 sama 13. Silakan diisi saja sampai santai sebelum tidur diisi dulu. Insya Allah nggak lama gitu kan, paling 5 menitan lah. Insya Allah selesai. Kemudian sekalian disubmit dan kirimkan kepada seperti demikian. Baik, itu mungkin Bapak Ibu semua yang saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali lain waktu dan kesempatan seperti itu. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kindep semuanya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan.